semakin fokus pada materi-materi esensial dan pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Menurut saya, kalau mau maju itu tidak harus sendiri, tapi perlu kolaborasi untuk maju bersama. Jadi, kami mengundang guru-guru yang sudah menjadi guru penggerak ke sekolah kami agar dapat berbagi pengalaman dan menginspirasi guru-guru kami. Alhamdulillah, saat ini di sekolah kami guru-guru yang terdaftar menjadi guru penggerak semakin banyak. Selain itu, untuk memudahkan Bapak Ibu guru saling berkolaborasi, di sekolah kami ada program aplikasi Guru Vista yang memudahkan Bapak dan Ibu guru menyampaikan materi pembelajaran melalui video. Dari sini, para guru semakin bersemangat untuk membuat karya nyata dan berbagi melalui PMM. Untuk menciptakan iklim sekolah yang aman, inklusif, dan ramah anak, serta merayakan kebinekaan, butuh kolaborasi dan konsistensi. Langkah pertama yang kami ambil adalah musyawarah dengan semua guru pembina, wakil kepala sekolah, kemudian guru BP, siswa, pengurus OSIS, bahkan kami libatkan komite dan orang tua wali dalam rangka melaksanakan kegiatan anti perundungan. Selain itu, kami mengundang berbagai narasumber dan berbagai pihak, termasuk dinas sebagai pemangku kepentingan, pengawas atau penilai, untuk memberikan wawasan tentang bahaya perundungan. Kami juga bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia untuk memberikan informasi tentang bahaya narkoba. Kami juga menjadi angkatan pertama yang mengikuti program ROOTS, yaitu program pencegahan perundungan yang dikembangkan oleh UNICEF Indonesia bersama pemerintah. Dampak positif yang kami rasakan di sekolah adalah siswa yang dulunya saling mengolok-olok, saling membuli, sekarang sudah makin berkurang. Hal ini juga tercermin dari iklim keamanan di rapat pendidikan kami yang sudah berwarna hijau. Saya percaya saya tidak bisa mengubah pendidikan di sekolah ini sendirian. Saya mulai memimpin sekolah dengan melakukan evaluasi dan berkolaborasi dengan para guru. Karena kami ingin menjadi sekolah berbasis digital, maka kami harus pastikan bahwa guru-guru kami siap. Bagaimana caranya? Ya, kami melakukan berbagai pelatihan komputer dan pendampingan. Ada guru yang sudah lancar, tapi ada juga yang mengalami kesulitan. Saya tidak pernah menyerah. Saya melakukan pendekatan face-to-face, one by one, dan memanfaatkan tutor sebaya. Setelah kami melihat guru-guru sudah siap, kami meluncurkan program Anak Beta Cerdas Digital. Kami menerbitkan peraturan akademik dan berbagai peraturan di sekolah yang kami susun dan tetapkan bersama dengan orang tua, pihak sekolah, perwakilan OSIS, pengawas, penilik, dan dinas pendidikan. Saya merasa sangat terbantu sekali dengan penerapan kurikulum merdeka. Guru jadi punya ruang untuk memilih materi dan penguatan-penguatan bagi siswanya. Dampaknya itu terasa sekali pada pembentukan karakter siswa. Artinya, siswa bukan hanya pintar pada akademik saja, tetapi juga memiliki kedisiplinan yang tinggi. Nah, hal ini terlihat kepada masyarakat. Dan akhirnya sekolah kami tidak dianggap lagi sebagai sekolah buangan. Menurut saya, kolaborasi-kolaborasi ini sangat membantu saya dalam mewujudkan cita-cita sekolah. Saya pinjam istilah orang Ambon, seperti 3 batu tungku. Semua harus berjalan bersama di bawah sebuah kepemimpinan. Dengan adanya kepemimpinan yang baik, maka akan tercipta peningkatan layanan pendidikan berkelanjutan. Belajar dari kisah inspiratif para kepala sekolah tersebut, mewujudkan cita-cita pendidikan adalah sebuah perjalanan yang panjang. Namun, setiap langkah menjadi faktor penting terwujudnya cita-cita yang didambakan. Selain memanfaatkan berbagai alat bantu dari inisiatif Merdeka Belajar, kepala sekolah bersama seluruh warga sekolah dan para pemangku kepentingan, yaitu pengawas dan penilik sekolah, serta dinas pendidikan, bergotong royong meningkatkan kualitas layanan secara berkelanjutan. Dan ini adalah nilai-nilai yang bisa kita petik dari cerita para kepala sekolah tadi. Pentingnya menghadirkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Perubahan mental pendidik. Para
Pendidik perlu menjadi pendidik yang reflektif, gemar belajar, berbagi, dan berkolaborasi. Suasana sekolah juga penting. Iklim sekolah yang aman, inklusif, dan merayakan kebinekaan. Dan semua itu bisa dimulai berkat hadirnya kepemimpinan untuk layanan berkelanjutan. Untuk setiap satuan pendidikan di seluruh Indonesia yang sedang mengupayakan cita-citanya, terus semangat dan semoga nilai-nilai tadi dapat menginspirasi. Bersama seluruh warga sekolah, Pengawas dan penilik sekolah, Dinas Pendidikan dan dukungan dari Kemendikbudristek, mari bergerak selangkah demi selangkah menuju sekolah yang kita cita-citakan.
Kami berjanji padamu negeri
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang Bapak dan juga Ibu dan juga seluruh hadirin yang saat ini sudah bergabung bersama dengan kami. Terlebih kami ucapkan terima kasih dan juga selamat datang dalam rangkaian acara Peluncuran Pembatik dan Ki Hajar STEM 2024. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah? Ya, acara ini dengan tema inovasi pembelajaran digital sebagai wujud implementasi kurikulum merdeka. Perkenalkan, saya Faizal Apradi dan rekan saya Indah Novita yang akan memandu acara yang sangat spesial di siang hari ini. Ya, betul sekali dan terlebih dahulu izinkan kami untuk dapat menyapa terlebih dahulu saat ini sudah bergabung bersama dengan kami yang terhormat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Bapak Nadiem Anwar Makarim. Halo Mas Menteri, apa kabar? Selamat siang. Dan juga berikutnya kami akan menyapa yang kami hormati Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Ibu Suharti. Selamat siang Ibu, apa kabar? Dan juga berikutnya kami ingin menyapa Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek Bapak Iwan Syahril. Selamat siang Bapak, terima kasih. Dan kami juga mengucapkan selamat siang kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan Kemendikbudristek Ibu Nunu Suryani. Selamat siang Ibu. Kemudian PLT Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi dan Kepala Balai Layanan Platform Teknologi Kemendikbudristek Bapak Wibowo Mukti. Selamat siang Bapak. Dan juga Kasih Pengembangan Teknologi Informasi dan Jaringan Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan yang kami hormati Bapak Mulyadi Rahman. Selamat siang Bapak. Kepala UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang kami hormati Bapak Firman Oktora, serta yang kami hormati Bapak Ade Riswanto selaku Kepala UPT Pusat Data dan Teknologi Informasi Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Selamat siang Bapak kami ucapkan. Dan juga kami akan menyapa saat ini sudah bergabung bersama dengan kami Kepala UPTD Balai Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Ibu Nina Najmir. Halo Ibu, selamat siang. Dan juga Faisal, pastinya kami akan menyapa rekan-rekan yang juga sudah bergabung melalui kanal YouTube ataupun kanal Zoom. Saat ini sudah hadir yaitu Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Balai TIK untuk pendidikan. Mungkin biar lebih seru lagi dan juga semangat di siang hari ini, mungkin boleh kita akan menyapa satu persatu. Mungkin boleh on cam dulu ya Bapak dan juga Ibu rekan-rekan semuanya. Halo, selamat siang. Mungkin boleh kita lambaikan tangan bersama-sama. Kita akan menyapa rekan-rekan semuanya sudah hadir. Ini dari beberapa provinsi loh Faisal. Betul, yang hadir. 38 provinsi. Iya, baik, rupanya sudah hadir juga beberapa dan saya juga akan menyapa Bapak Ibu Duta Teknologi Kemendikbudristek. Mungkin kita boleh sapa dulu ya. Halo, selamat siang Bapak dan juga Ibu, apa kabar? Ini rekan-rekan kami dari Duta Teknologi Kemendikbudristek. Terima kasih sudah hadir dan juga Faisal, kita akan menyapa ini adik-adik kita nih, adik-adik kita seluruh Gen Ki Hajar dari 38 provinsi maupun sekolah Indonesia luar negeri. Assalamualaikum, selamat siang. Halo, selamat siang semuanya. Mungkin sebagian juga di sana sudah sore loh. Oh iya, betul sekali. Betul, kita akan menyapa adik-adik sudah hadir juga. Terima kasih banyak pasti rekan-rekan juga turut bergabung bersama dengan kami melalui streaming YouTube Kemendikbud RI dan juga Rumah Belajar Kemdikbud dan juga televisi edukasi. Terima kasih banyak pastinya. Mungkin lebih meriah kalau kita lihat ekspresi dan juga reaksinya ya. Iya yang dong. Paling terbaik, berikan ekspresinya yang paling terbaik di siang hari ini seluruhnya. Wah, luar biasa, banyak sekali Indah ya. Betul sekali. Begitu antusias sekali nampak kita saksikan. Ya baik, terima kasih banyak pastinya. Bapak dan juga Ibu Kemendikbudristek tentu saja terus berupaya membangun kompetensi dan karakter peserta didik yang selaras dengan nilai Pancasila. Dan juga melalui pembelajaran berbasis proyek di mana kemampuan nalar kritis, kolaboratif, serta kreatif menjadi kunci utama penyelenggaraan Ki Hajar STEM yang kembali dilanjutkan di tahun 2024 ini. Sekaligus menjadi stimulus dalam penguatan profil pelajar Pancasila bagi peserta didik. Ya, sejak tahun 2020 penyelenggaraan Ki Hajar bergeser ke pembelajaran berbasis STEM, Science, Teknologi, Engineering, dan Maths, di mana peserta diajak untuk mengeksplorasi kemampuan mereka dalam bidang STEM dengan tujuan mengembangkan keterampilan berpikir kritis, komunikasi yang efektif, kreativitas, dan kemampuan untuk berkolaborasi. Antusiasme yang begitu tinggi sangat terlihat dari peserta didik di Indonesia hingga sekolah Indonesia luar negeri terhadap Ki Hajar STEM.
Hal ini tercermin dari jumlah pendaftar Ki Hajar STEM pada tahun 2023 yang mencapai 21.682 tim, di mana setiap tim terdiri dari 3 peserta dan 1 guru pendamping. Ini berarti lebih dari 60.000 peserta didik dari seluruh Indonesia dan sekolah Indonesia luar negeri yang turut serta dalam Ki Hajar STEM 2023. Ya, betul sekali Faisal. Tapi tak hanya Ki Hajar yang ditujukan untuk peserta didik, tetapi Kemendikbudristek juga meluncurkan program pembatik atau yang kita kenal dengan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Dan juga ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kompetensi para pendidik di Indonesia di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Sejak peluncurannya pada tahun 2018 lalu, pembatik telah menjadi penggerak dan juga meningkatkan kualitas pendidikan melalui teknologi, menawarkan pelatihan dan pendampingan untuk mengintegrasikan TIK ke dalam proses belajar mengajar secara efektif. Ya, pada tahun 2023 mencatatkan prestasi gemilang dengan partisipasi lebih dari 79.000 guru dari seluruh Indonesia yang membuktikan komitmen para pendidik dan tenaga kependidikan dalam meningkatkan kemampuan TIK mereka. Salah satu highlight dari pembatik adalah pemilihan duta teknologi, di mana para peserta terbaik dari setiap provinsi menjadi penggerak pengguna teknologi pendidikan. Betul sekali, dan juga luar biasanya, Bapak dan juga Ibu rekan-rekan semuanya, program ini juga bertujuan membentuk generasi pendidik dan juga tenaga kependidikan yang tidak hanya melek teknologi, tetapi juga kreatif dan juga kolaboratif sehingga mampu mendukung pembelajaran yang inovatif dan juga efektif. Tentu saja dengan pembatik kita bergerak maju menuju pendidikan berkualitas tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi tantangan era digital. Iya, betul sekali Indah. Dan hadirin sekalian, mengawali acara, marilah bersama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk itu, hadirin dimohon untuk mengambil sikap sempurna. Ya, baik sekali. Terima kasih banyak rekan-rekan semuanya. Bapak dan juga Ibu, rekan-rekan semuanya, dan juga pastinya demi kelancaran acara kita di siang hari ini, terlebih kami turut kembali mengundang untuk dapat berdoa bersama, dan kali ini akan langsung dipimpin oleh Bapak Ahmad Baihaqi. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami hadapkan hati dan jiwa kami ke hadapan-Mu ya Allah untuk memohon ampun dan perlindungan-Mu. Ya Allah, ya Rabb, pada hari ini kami berkumpul bersama dalam rangka launching Pembatik dan Ki Hajar STEM 2024 yang diselenggarakan oleh Balai Layanan Platform Teknologi Pusdatin Kemendikbudristek. Tiada harapan dan dambaan bagi kami, melainkan mengharap barokah dan ridho-Mu ya Rabb, selalu menyertai dalam kegiatan pada siang hari ini, agar dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Allahumma ya Allah ya Wahhab, limpahkanlah kekuatan serta kesehatan kepada kami semua yang terlibat dalam kegiatan pada hari ini, sampai selesainya kegiatan ini. Engkaulah yang memberi ya Rabb. Ya Allah ya Hadi, bimbinglah kami dengan taufik dan hidayah-Mu, agar kami dapat menjalankan tugas dan amanah yang Engkau berikan kepada kami, sehingga apa yang kami harapkan dapat terwujud. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna jitinabah, wa la taj'alhu multabisan alaina fanaddala wa ja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkan kepada kami yang benar adalah benar, dan mampukan kami untuk melakukannya, dan tunjukkan kepada kami ya Rabb bahwa yang salah adalah salah, dan mampukan kami untuk menghindarinya. Janganlah Engkau menjadikannya samar di hadapan kami sehingga kami tersesat, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah ya Nasir ya Hamid, masih panjang perjalanan bangsa kami, dan di hadapan kami masih terbentang sejumlah tantangan dan rintangan. Namun kami yakin, sebesar apapun tantangan dan rintangan itu, maka insya Allah dengan pertolongan-Mu ya Rabb, kami akan melewati semuanya itu dengan baik dan tenang. Ya Rabbi kulli syai' biqudratika ala kulli syai', ighfir lana kulla syai' wa la tas'alna an kulli syai' wa la tuhasibna fi kulli syai' wa'atina kulla syai' ya arhamar rahimin. Duhai Allah, Tuhan segala sesuatu, dengan kekuasaan-Mu atas segala sesuatu, ampunilah kami dari segala sesuatu. Janganlah Engkau menuntut kami dari segala sesuatu. Janganlah Engkau menghisab kami mengenai segala sesuatu, dan berilah kami segala sesuatu dengan rahmat-Mu, wahai Zat yang paling penyayang di antara para penyayang. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha, wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Ya Rabb, jadikan segala urusan kami berakhir dengan baik, dan lindungi kami dari bencana dunia dan azab akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Ahmad Baihaqi yang telah memimpin doa untuk kami semua pada siang hari. Juga Faisal, insya Allah kita semua diberikan kesehatan, juga keberkahan. Amin ya robbal alamin. Baiklah hadirin yang berbahagia, Pembatik dan Ki Hajar STEM telah dilaksanakan dari tahun ke tahun.
Di tahun 2023 telah menjadi tahun yang penuh prestasi dan pencapaian bagi kedua program ini. Melalui video kelas balik yang akan kita saksikan sesaat lagi, kita akan diajak untuk melihat kembali berbagai momen penting, pencapaian, hingga cerita inspiratif dari para peserta dan penyelenggaraan pembatik dan Ki Hajar STEM. Untuk itu, marilah bersama-sama kita saksikan, inilah tayangan kilas balik pembatik dan Ki Hajar STEM. Selamat menyaksikan. Penerapan kurikulum Merdeka sangat relevan dengan pembelajaran berbasis proyek karena keduanya mengutamakan pendekatan multidisiplin ilmu, pengembangan keterampilan abad 21 dan pembelajaran aktif berbasis proyek yang berfokus pada pemecahan masalah nyata dan pemanfaatan teknologi. Kemendikbudristek terus berupaya membangun kompetensi dan karakter anak-anak kita yang selaras dengan nilai Pancasila. Melalui pembelajaran berbasis proyek, di mana kemampuan nalar kritis, kolaboratif, serta kreatif menjadi kunci utama, penyelenggaraan Ki Hajar STEM menjadi stimulus dalam penguatan profil pelajar Pancasila bagi peserta didik. Ki Hajar STEM yang menjadi wadah eksplorasi bagi peserta didik di jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK dalam mengembangkan proyek berbasis STEM. Antusiasme yang luar biasa ditunjukkan oleh peserta didik di Indonesia hingga sekolah Indonesia luar negeri terhadap Ki Hajar STEM. Hal ini tercermin dari jumlah pendaftar Ki Hajar STEM yang meningkat setiap tahunnya. Tahun 2021 total peserta Ki Hajar mencapai 10.038 peserta. Tahun 2022 total peserta Ki Hajar mencapai 9.585 peserta. Dan pada tahun 2023 sebanyak 21.682 peserta. Dengan detailnya, peserta SD mencapai 5.996, peserta SMP mencapai 7.204, peserta SMA mencapai 6.297, dan peserta SMK mencapai 2.185. Dalam upaya mendorong guru berinovasi dalam pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran, Kemendikbudristek melalui Balai Layanan Platform Teknologi yang berperan dalam layanan pemanfaatan platform teknologi untuk pendidikan, menyelenggarakan program pembelajaran berbasis TIK atau pembatik. Program pembatik diselenggarakan dalam bentuk pembimbingan teknis dengan memanfaatkan platform teknologi. Tahapan pelaksanaan pembatik terbagi dalam 4 level, yaitu level 1 literasi, level 2 implementasi, level 3 kreasi, dan level 4 berbagi dan berkolaborasi. Tahapan tersebut merupakan adaptasi kerangka kerja kompetensi TIK dari UNESCO sebagai standar peningkatan kompetensi TIK pendidik secara nasional dengan menambah 1 level lanjutan, yaitu kompetensi berbagi sebagai tindak lanjut dari hasil kreasi pengetahuan. Guru diharapkan tidak hanya mampu menerapkan pemanfaatan teknologi dalam kegiatan belajar dan mengajar, tetapi juga dalam berbagi karya inovasi dalam pembelajaran. Peserta yang berhasil mengikuti pembatik sampai level 4 diharapkan dapat menjadi mitra Kemendikbudristek dan Dinas Pendidikan di wilayah mereka untuk menjadi motor penggerak pemanfaatan platform teknologi pembelajaran dan menjadi inspirator praktik baik. Peserta pembatik pada tahun 2018 mencapai 6.875 peserta. Pada tahun 2019 mencapai 28.624 peserta. Pada tahun 2020 mencapai 70.312 peserta. Pada tahun 2021 mencapai 80.000 peserta. Pada tahun 2022 mencapai 29.269 peserta. Sedangkan pada tahun 2023 peserta pembatik mencapai 79.929 peserta. Di akhir program pembatik akan ada seleksi yang menetapkan duta teknologi dari 38 provinsi dan perwakilan sekolah Indonesia luar negeri. Pembatik yang melahirkan duta teknologi harapannya mampu menghasilkan guru-guru yang siap berkolaborasi, mewujudkan merdeka belajar serta berperan sebagai jangkar teknologi pendidikan Indonesia. Tepuk tangan yang paling meriah
Luar biasa, itu telah tadi tayangan kilas balik pembatik dan juga Ki Hajar STEM di tahun-tahun sebelumnya. Semoga memberikan motivasi, pematik semangat bagi peserta-peserta yang akan ikut di tahun 2024 ini, Indah. Betul sekali, bahkan tadi Faisal kalau kita sempat menyaksikan tayangan videonya, Ya. untuk signifikan pesertanya juga semakin meningkat dari tahun ke tahun. Tentu Luar harapannya tahun biasa ini ya. juga ya. Iya, betul sekali. Ya, baiklah rekan-rekan semuanya, berikutnya terlebih dahulu, mari bersama-sama kita akan mendengarkan kata sambutan yang pertama, dan berikut akan langsung disampaikan oleh pelaksana tugas Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi kepada Bapak Wibowo Mukti. Kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Bapak Nadiem Anwar Makarim. Yang saya hormati Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek, Ibu Soeharti. Yang saya banggakan, Bapak Ibu guru hebat dan siswa-siswi di seluruh Indonesia, serta di sekolah Indonesia luar negeri. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya lah kita dapat berjumpa kembali melalui ruang virtual dalam keadaan sehat dan bahagia. Kemendikbudristek berupaya untuk membangun kompetensi dan karakter anak kita yang selaras dengan nilai Pancasila. Demi mencapai tujuan tersebut, satuan pendidikan perlu bebenah diri, membangun siklus peningkatan kualitas layanan satuan pendidikan yang berkelanjutan sebagai kunci mewujudkan sekolah yang kita cita-citakan. Inisiatif Merdeka Belajar hadir untuk memudahkan sekolah menerapkan siklus peningkatan layanan tersebut. Seiring dengan kebijakan Merdeka Belajar, Kementerian juga mengembangkan berbagai platform berbasis teknologi yang dapat menjadi alat bantu sekolah dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikannya. Balai Layanan Platform Teknologi sebagai unit pelaksana teknis di bawah koordinasi Pusdatin Kemendikbudristek yang bertugas melaksanakan layanan pemanfaatan platform teknologi pendidikan dan kebudayaan telah menyelenggarakan program pembatik atau pembelajaran berbasis TIK yang sudah berlangsung sejak tahun 2017, dan Ki Hajar atau Kita Harus Belajar yang telah diselenggarakan sejak tahun 2006. Pembatik atau pembelajaran berbasis TIK merupakan program yang berorientasi pada peningkatan kompetensi TIK pendidik semua jenjang di seluruh Indonesia. Antusiasme pendaftar pembatik selalu besar setiap tahunnya. Pada pelaksanaan tahun 2023, terdapat sebanyak 79.529 peserta mendaftar pembatik. Jumlah pendaftar ini menunjukkan besarnya keinginan para pendidik dan tenaga pendidik di seluruh negeri, juga sekolah Indonesia luar negeri, untuk terus meningkatkan kompetensi dirinya, terutama di bidang TIK untuk pembelajaran. Balai Layanan Platform Teknologi juga menyelenggarakan wadah eksplorasi untuk peserta didik dalam program Ki Hajar STEM. Ki Hajar STEM diselenggarakan sebagai salah satu upaya untuk menstimulasi kemampuan peserta didik dalam kreativitas, pemecahan masalah, dan berpikir secara kritis. Peserta Ki Hajar STEM yang berasal dari jenjang pendidikan SD, SMP, SMA, dan SMK akan diasah kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan mampu berkolaborasi serta berkomunikasinya untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di kehidupan sehari-hari dengan berlandaskan aspek-aspek STEM. Pendaftar Ki Hajar STEM 2023 sebanyak 21.682 tim yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, serta teman-teman kita di sekolah Indonesia luar negeri. Pada tahun 2024 ini, pembatik dan Ki Hajar STEM akan kembali diselenggarakan
dengan semangat inovasi pembelajaran digital sebagai wujud implementasi kurikulum merdeka. Dengan semangat ini, saya mengajak Bapak Ibu guru hebat untuk dapat berpartisipasi kembali pada penyelenggaraan pembatik, serta memberikan semangat dan motivasi bagi siswa-siswi terbaiknya untuk dapat mengeksplorasi diri melalui penyelenggaraan Ki Hajar STEM. Penyelenggaraan pembatik dan Ki Hajar STEM menjadi salah satu upaya akselerasi peningkatan kualitas pendidikan menuju sekolah yang dicita-citakan melalui pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran. Mari kita bergerak bersama, lanjutkan Merdeka Belajar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Wibowo Mukti yang tadi telah menyampaikan kata sambutan yang sangat spesial sekali pada siang hari. Terima kasih banyak Bapak. Dan memasuki acara selanjutnya, hadirin sekalian, marilah kita simak sambutan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Untuk itu kami persilakan kepada yang kami hormati, Ibu Soeharti, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena rahmatnya. Hari ini kita bisa mengikuti peluncuran program pembatik dan Ki Hajar STEM tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Balai Layanan Platform Teknologi Pusdatin Kemendikbudristek. Ibu Bapak yang saya hormati, sebagaimana kita tahu di dalam Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024, kurikulum merdeka telah ditetapkan sebagai kurikulum nasional. Kurikulum merdeka memberikan fleksibilitas dan berfokus pada materi esensial untuk mengembangkan kompetensi peserta didik sebagai pelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila. Demi tujuan tersebut, sekolah perlu bergerak untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan secara berkelanjutan. Sekolah kita harus memiliki iklim aman, inklusif, dan juga berkebinekaan. Kepemimpinan sekolah perlu juga mengutamakan 3 hal utama, perbaikan layanan, kemudian pembelajaran yang berpusat pada siswa, dan juga pendidik yang reflektif, yang terus belajar, yang gemar berbagi dan berkolaborasi. Nah, pada tahun 2024 ini, Balai Layanan Platform Teknologi kembali menyelenggarakan pembatik dan Ki Hajar STEM sebagai wadah bagi pendidik dan peserta didik di Indonesia untuk meningkatkan kemampuan teknologi informasi dan komunikasi dalam memanfaatkan platform teknologi yang dikembangkan oleh Kemendikbudristek sebagai upaya menerapkan mengimplementasi kurikulum merdeka. Program pembatik berfokus pada peningkatan kompetensi pendidik dalam hal literasi, implementasi, kreasi, dan kolaborasi. Pembatik telah banyak melahirkan insan-insan pendidik unggul yang berperan dalam pemanfaatan platform teknologi yang kita sebut sebagai duta teknologi. Sementara itu, program Ki Hajar STEM adalah wadah eksplorasi bagi peserta didik untuk mengasah kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan juga mampu berkomunikasi.
Kemampuan tersebut diuji dan dikembangkan melalui soal atau proyek berbasis STEM, Science, Technology, Engineering, and Math, yang diselesaikan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Antusiasme pendidik yang mengikuti pembatik dan juga peserta didik yang mengikuti Ki Hajar STEM dari seluruh Indonesia maupun dari sekolah Indonesia di luar negeri ini sangat besar. Tahun kemarin, tahun 2023, hampir 80.000, tepatnya 79.529 pendidik mendaftar pembatik dan lebih dari 60.000 peserta didik mengikuti kegiatan Ki Hajar STEM. Nah, kedua program ini adalah bagian dari inisiatif Merdeka Belajar bagi pendidik dan peserta didik untuk membantu peningkatan layanan pendidikan berkelanjutan. Dengan semangat melanjutkan Merdeka Belajar, pada tahun 2024 ini program pembatik dan Ki Hajar STEM kembali diselenggarakan dengan tema inovasi pembelajaran digital sebagai wujud implementasi kurikulum merdeka. Kami yakin pembatik dan Ki Hajar STEM akan banyak melahirkan inovasi-inovasi pembelajaran yang baik dari pendidik dan juga peserta didik. Oleh karena itu, kami mengajak Bapak, Ibu, para pendidik untuk dapat berpartisipasi pada pembatik dan juga mendorong peserta didik untuk mengeksplorasi diri dalam Ki Hajar STEM. Karena teknologi merupakan salah satu solusi untuk akselerasi peningkatan baik akses maupun kualitas pendidikan di Indonesia tercinta. Mari bergerak terus maju untuk mewujudkan Merdeka Belajar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Ya, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Suharti atas sambutan begitu luar biasa yang disampaikan tadi. Ya, baik Bapak dan juga Ibu, rekan-rekan semuanya. Kalau tadi kita sudah bicara banyak sekali tentang Ki Hajar STEM yang menjadi wadah eksplorasi bagi peserta didik di jenjang SD, SMP, SMA, dan juga SMK dalam mengembangkan proyek berbasis STEM. Dan kali ini Ki Hajar STEM di tahun 2024 ini diselenggarakan dalam 4 tahap, yaitu Basic, Intermediate, Advanced, dan juga Final. Ya, pada tahap basic dan intermediate, peserta mengerjakan soal ujian berbasis STEM. Sementara di tahap advance, mereka membuat desain proyek berbasis STEM sesuai tema yang telah ditentukan. Dan di tahap final, peserta akan membuat proyek yang sudah didesain di tahap advance, lalu mendokumentasikannya dalam bentuk video, serta mempresentasikan proyek tersebut. Betul sekali, tapi Kak Faisal, kira-kira kita penasaran nggak ya, gimana kalau hari ini kita akan undang secara langsung, sekaligus kita boleh ya berbincang-bincang santai kali ini dengan adik-adik kita nih, yaitu mereka ini adalah para juara umum Ki Hajar STEM di tahun 2023. Mungkin biar lebih seru kalau gitu kita sapa dulu ya, satu persatu sekaligus absen ya kalau mungkin di sekolah. Sudah tidak sabar Kak Ida. Iya, baik, itu kita akan sapa dulu adik-adik kita. Terima kasih pastinya sudah hadir ya. Dari ini udah hadir adik Lintang Geni Syitini dari Sekolah Dasar Unggulan Al Ya'lu Malang. Halo, selamat sore. Halo sayang, apa kabar? Yang mana nih? adiknya? Yang mana? Hai. Boleh lambaikan tangan nih saya? Waduh, seru banget. Kalau sudah ada Lintang, berarti di sampingnya juga ada temannya satu lagi nih. Kali ini kita mau sapa adik Marvelo Sani Wijaya dari SMP Kristen Kanaan Banjarmasin. Halo, apa kabar? Ya, saya ingin juga menyapa nih setelah hadir bersama kami dari SMA N 9 Padang, Nur Hamzah. Assalamualaikum. Salam, halo Kak. Apa kabar Nur Hamzah? Baik Kak. Aduh, ganteng, pinter, wah, semangat di siang hari, komplit, luar biasa. Baik, untuk selanjutnya dari SMKN 26 Jakarta, adik Nabila Adibia. Assalamualaikum. Halo. Halo.
Ini kayaknya adik-adik kita nih Kak Faisal kayaknya masih pada tegang-tegang. Ini lagi nggak ujian loh. Tapi mungkin boleh dong kita kasih tepuk tangan untuk adik-adik kita semuanya luar biasa karena mereka ini adalah adik-adik yang berprestasi. Bahkan tadi kita udah kenalan satu persatu. Ada Lintang, ada Marvelo, Nurhansa dan juga Nabila. Kali ini Kak Indah sama Kak Faisal juga akan berikan beberapa pertanyaan. Tapi pertanyaannya nggak sulit. Ini seputar dari pengalaman dan juga experience teman-teman yang ada di sini pada saat mengikuti Ki Hajar STEM 2023 ataupun sebelumnya ya. Oke, kita akan tanya dulu untuk adik-adik masing-masing. Ini pertanyaannya sama sebenarnya. Mau Faisal dulu atau aku nih yang tanya? Ini yang saya penasaran, pengen tahu proyek-proyek mereka tuh seperti apa. Dan betul. apa yang melatar belakangi mereka membuat proyek tersebut. Boleh ceritakan satu-satu? Boleh dari Lintang terlebih dahulu. Kita dengarkan suaranya Lintang. Hai Lintang, Membuat apa kabar? proyek apa adik Lintang dan mengapa membuat proyek tersebut? Jadi Kak, kalau saya itu membuat proyek yang berjudul Kombi Permata atau singkatan dari kompor biomasa super hemat tanpa asap. Jadi kami memiliki masalah, yaitu sekolah kami ini kan di dekat terminal provinsi. Jadi kami pasti akan menumbuhkan hutan bambu untuk mencegah polusi suara dan udara. Namun masalahnya adalah sampah bambu yang setiap hari dihasilkan. Mungkin kalau kisarannya sekitar sebanyak 4 ton. Lalu masalah kedua adalah penggunaan LPG ketika menyiapkan makan siang catering di sekolah. Dari kedua masalah ini kami menemukan solusi, yaitu untuk daun bambu kami buat menjadi pelet, dan untuk menggantikan LPG kami membuat kompor biomasa tanpa asap. Jadi bahan-bahan untuk membuat kompor ini murah, seperti styrofoam bekas, pipa bekas, kaleng bekas, dan sebagainya. Ya kalau di total seharga 125.000. Dan untuk membuat pelet bambu ini juga mudah Kak. Jadi kami dapat hemat 9 juta per minggu. Waduh, Gitu, ini Pak. luar biasa loh. Selama Iya. ini ada dalam pembuatan proyek tersebut, apakah ada tantangan yang dihadapi? Tantangan ya, betul. Kalau untuk masalah sekolah dan orang tua, alhamdulillah tidak ada. Namun kami memiliki masalah, yaitu pertemuan untuk menjadwalkan pertemuan dengan konsultasi dengan tenaga ahli, yaitu Bapak Profesor. Nah, Bapak Profesornya ini kan juga sibuk Kak. Bapaknya ini pintar membuat kompor, jago membuat kompor, jadi sibuk pasti, sering keluar kota dan sebagainya. Jadi kami mengatur jadwal untuk biar bisa kita ketemu dan berkonsultasi tentang proyek kami, gitu Kak. Waduh, ini luar biasa. SD tapi pemikirannya sudah jauh. Iya, jadi memang salah satu proyek dari adik-adik kita ini, salah satu tadi Lintang sudah juga sampaikan melihat beberapa peluang dari kondisi permasalahan di sekitar Iya. Kak Faisal ya. Karena lingkungannya. Iya, betul banget. Nah kali ini terima kasih ya Lintang, tadi luar biasa loh bisa menjawab pertanyaan dengan sangat ini ya, apa antusiasmenya menjelaskan permasalahannya juga keren banget deh. Kali ini Marvelo juga sudah hadir ya bersama dengan kita. Kita biasanya panggilnya Marvelo atau Elo nih anaknya biasanya panggilnya. Panggilnya apa nih adik Elo? Panggil Marvel atau Oh, panggil Marvel. Oke. Nah, adik Marvel ini sebenarnya pertanyaan masih sama juga seperti Lintang. Ini kan kamu sudah join di Project STEM di tahun sebelumnya. Kira-kira apa sih project yang kamu buat? Kita penasaran banget juga latar belakangnya. Akhirnya kamu bikin project itu tuh apa sih? Kira-kira coba boleh dong dijelasin sama kita semuanya, silakan. Ya, oke. Terima kasih. Jadi untuk Project Ki Hajar STEM yang kami adakan pada tahun 2023 itu kami beri nama Stenovitka. Jadi konsepnya Stenovitka ini adalah sebuah suplemen makanan dengan bentuk sediaan kapsul, di mana tujuannya adalah mencegah atau memutus rantai stunting. Jadi kami menggabungkan dua topik, yaitu pertama global issue yang sangat hot pada saat itu, yaitu stunting, dan kedua adanya keberadaan tanaman lokal yang jarang terekspos. Namanya adalah kelakai atau nama latinnya Stenoclena palustris. Dan ternyata setelah kami teliti, kelakai ini dapat dimanfaatkan karena mengandung zat besi dan juga vitamin C yang dapat mempercepat penyerapan zat besi, dan ternyata zat besi itu merupakan zat yang dibutuhkan
untuk memutus rantai stunting tersebut, yaitu dimulai dari remaja terutama perempuan yang nantinya akan menjadi seorang ibu bagi anak-anaknya, dan dengan dipenuhinya kebutuhan nutrisi dan zat besi terutama, maka anak yang dilahirkan memiliki kemungkinan lebih besar untuk tidak mengalami stunting. Jadi kami satukan dua topik tersebut, lalu kami buat sediaannya agar lebih menarik, yaitu dalam bentuk kapsul dan juga mudah dikonsumsi. Jadi seperti itu untuk proyek kami, namanya Stand Up Fitka. Oke, nah ini ada Marvel kan fokusnya memang proyeknya di bidang kesehatan. Kira-kira kamu ada tantangan nggak sih pada saat kamu proses pembuatan proyek itu? Gimana tuh? Oke, untuk tantangan tentunya ada beberapa, banyak sebenarnya tantangannya, namun yang paling utama itu adalah waktu pertama. Jadi waktunya yang diberikan oleh ketentuannya saat itu adalah kurang lebih sekitar 2-3 minggu. Dan itu waktu yang cukup singkat untuk mengerjakan proyek tersebut. Nah, dalam waktu tersebut tantangannya kami harus bisa mengatur waktu kami dibagi dengan kegiatan akademis kami di sekolah kami agar proyek itu dapat selesai dari awal sampai akhir dan secara optimal. Jadi di SMP kami ini juga tantangan kedua ya, itu tantangan pertama tadi, tantangan keduanya kami satu tim itu bertiga kebetulan berada di jenjang dan juga kelas yang berbeda-beda. Jadi dari situ kami lumayan mengalami kesulitan dalam berkomunikasi. Tapi kami dapat selesaikan, solusinya adalah dengan berdiskusi dengan grup WhatsApp atau grup chat kebanyakan, ataupun dalam bentuk Zoom, karena kami masing-masing memiliki kegiatan akademis yang berbeda-beda, karena tadi jenjang dan kelas yang berbeda. Kami juga mengadakan meet up kadang-kadang, tapi karena tadi itu jadwalnya berbeda, otomatis kami tidak bisa terlalu sering mengadakan meet up tersebut, jadi cenderung lewat grup WhatsApp. Seperti itu tantangannya, Pak. Iya, terima kasih Marvel, hebat sekali loh adik-adik kita ini ya. Tadi kita sudah mendengarkan kedua penjelasan dari adik Lintang dan juga Marvel yang fokus di bidang lingkungan hidup dan juga kesehatan. Coba kali ini kita mau tanya lagi kedua adik kita nih seperti apa. Nur Hamzah dan juga Nabila. Betul. Ini kita pengen tahu juga proyek apa yang apa yang telah kalian buat, dan boleh berikan tips-tipsnya untuk peserta-peserta yang akan ikut di tahun 2024 ini. Terlebih dahulu dari Nur Hamzah, silakan. Baik, siap Kak. Terima kasih Kak. Selamat siang. Nah, untuk dari tim saya itu dari Sumbar SMA Negeri 9 Padang, itu kami membuat proyek yang kami berikan nama itu Tajir Kak. Teknologi Antisipasi Banjir. Di mana alat ini terdiri dari beberapa komponen sensor sebagai pendeteksi dan komponen lainnya yang berfungsi sebagai alat antisipasi ketika terjadinya banjir. Dan alat yang kami rencanakan ini, proyek yang kami rencanakan ini sudah terintegrasi dengan namanya IoT yang sesuai dengan yang dibutuhkan di zaman sekarang, Kak. Jadi teknologi antisipasi banjir kami itu kami rancang udah bisa terhubung dengan handphone, memberikan notifikasi ketika terjadinya banjir. Dan di alat Tajir ini kita juga menambah komponen namanya itu relay. Relay ini berfungsi untuk memutus aliran listrik karena untuk menghindari terjadinya korsleting saat banjir, Kak. Nah, untuk alasan kami memilih ini sebagai proyek kami di Ki Hajar STEM Tahap Advance, itu berdasarkan pengalaman kami, Kak. Juga pernah terjadi di sekolah kami kebanjiran. Itu di salah satu ruangan di sekolah kami itu ketika semua orang lagi sibuk, jadi nggak tahu kalau terjadinya banjir di ruangan itu. Dan di lokasi tempat tinggal kami di Kota Padang itu juga kalau lagi musim hujan, beberapa daerah itu juga terdampak banjir. Apalagi ketika di malam hari orang yang tidak berada di rumah, jadi kami kepikiran untuk membuat sebuah alat seperti itu, Kak. Luar biasa. Nah, kalau untuk tips untuk peserta-peserta yang akan ikut di tahun 2024 ini, apa yang bisa Nur Hamzah berikan? Untuk tips selanjutnya, itu kita penting memiliki kemampuan 4C, Kak, dalam menyelesaikan semuanya, yaitu kolaborasi, komunikasi, kreatif, dan pemikiran yang kritis. Contohnya itu kolaborasi itu sudah kami lakukan kemarin ketika kami kurang bisa menyelesaikan itu, kami melakukan kolaborasi dengan universitas, Kak, minta bantuan kakak-kakak di sana, gimana sih cara tipsnya lebih baik, yang lebih efektif untuk menyelesaikan solusi dari permasalahan.
terus melakukan komunikasi, kreatif, itu memikirkan apa yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan itu, Kak. Terus berpikir kritis. Berpikir kritis ini tentu kita harus menghasilkan bagaimana masalah yang kita temui itu, kita lakukan riset, kita lakukan mencari berbagai solusi, mengajak tim, berkolaborasi. Jadi semuanya itu harus dilakukan 4C itu, Kak. Sesuai dengan yang Ki Hajar STEM targetkan, itu kita memiliki kemampuan 4C, Kak. Oh, terima kasih tips yang diberikan Nur Hamzah. Sukses terus teman-teman. Salam untuk sanak sadonya di Sinan. Oh iya, ini satu daerah nih sama Kak Faisal, Nur Hamzah nih. Dan kita masih ada satu lagi ya Kak Faisal, adik kita, adik Nabila. Halo Nabila, apa kabar? Ya, terima kasih loh Nabila sudah mau join sama kita nih. Nabila juga salah satu adik kita yang berprestasi ya. Dan kita pengen tahu nih Nabila, sebenarnya proyek apa sih yang kamu buat itu sebelumnya, juga kira-kira apa nih latar belakangnya, sama sekaligus boleh dong kasih tips buat teman-teman yang saat ini lagi nonton. Silakan. Ya, halo Nabila, sudah bisa Kami membuat Pervious Plus Grade atau botol berpori yang terbuat dari limbah plastik dan dapat menyerap air. Kami memilih proyek ini karena kami dari jurusan bangunan. Nah, karena sekolah kami juga sering terjadi banjir, kami mencoba menganalisis mengapa sekolah kami itu terjadi banjir, Kak. Nah, setelah mendapatkan hasil ini, bahwa sekolah kami itu sering terjadi banjir karena kurangnya sumur resapan dan jalannya sudah beraspal semua. Selain itu, banyak juga limbah plastik yang ada di sekolah kami. Maka dari itu, kami berinisiatif untuk membuat Pervious Plasket ini, Kak, yang ramah lingkungan dan mampu menyerap air sehingga air hujan langsung menyerap tanpa harus tergenang. Iya, terima kasih banyak Nabila. Ini luar biasa loh Faisal. Tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari keempat adik-adik kita. Aspeknya tadi ada apa aja nih? Kesehatan, lingkungan hidup. Lantas tadi juga ada beberapa yang memperhatikan tentang bencana alam untuk kita bisa lebih aware lagi. Betul sekali Indah. Dan kita juga ingin tahu nih, kira-kira mereka tuh bisa memberikan alasan untuk peserta-peserta untuk ikut di tahun 2024 ini apa saja. Ayo, kenapa harus ikut ya? Kenapa harus ikut? Mungkin bisa sekolah-sekolahnya teman-teman. Iya, kenapa boleh harus ikut dan banget. bisa join di tahun ini? Iya, kalau gitu kita mulai dulu dari Nur Hamzah. Boleh deh, satu kampung kan soalnya. Duluan sana. Ya. Baik, sanak sadonya kita pakai bahasa daerah ya, Kak. Boleh. Nyapanya. Boleh. Nah, untuk alasan kenapa kita harus mengikuti Ki Hajar STEM untuk teman-teman di seluruh Indonesia dan seluruh sekolah Indonesia di luar negeri, Ki Hajar STEM ini sangat menarik, Kak. Karena ajang lomba Ki Hajar STEM ini tidak hanya menyelesaikan soal, mendapatkan hasil, tetapi kita berupaya untuk bagaimana kita menghasilkan sesuatu yang didasarkan STEM, Science, Teknologi, Engineering. Jadi di sini kita bisa mengembangkan teknologi berdasarkan sains, Kak, yang sesuai dengan singkatan dari STEM. Selanjutnya kita bisa mengeksplorasi bagaimana potensi kita terhadap sains, teknologi, engineering, dan matematik. Jadi semuanya itu bisa digabung untuk menghadapi permasalahan yang kita dapatkan di zaman yang sekarang ini, Kak, yang semuanya serba menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Dan yang terakhir itu kita bisa mengembangkan kreativitas dan meningkatkan pemahaman di bidang STEM. Karena Ki Hajar STEM ini kita lewati dengan 4 tahap. Yang pertama itu basic, yang kedua intermediate, kita menjawab soal yang seputar dengan STEM. Itu juga harus berdasarkan potensi yang kita miliki. Diperkuat lagi dengan tahap advance, kita membuat sebuah project berdasarkan hasil riset kita bersama tim, Kak. Jadi dengan semua alasan tersebut, 3 alasan tadi, yang pertama mengembangkan teknologi sains, mengeksplorasi potensi sains, teknologi, engineering, dan matematik, dan bisa mengembangkan kreativitas dan meningkatkan pemahaman di bidang STEM, itu menarik untuk kita ikuti Ki Hajar STEM. Ditambah lagi nanti sertifikat Ki Hajar STEM ini juga bisa kita pakai untuk menunjang kita masuk ke
tingkat pendidikan selanjutnya seperti untuk mendaftar kuliah nanti kita bisa lampirkan sertifikatnya, Kak. Waduh, luar biasa itu tips yang bagus tadi Iya. diberikan. Kemudian sekarang alasannya harus ikut kenapa? Iya, betul sekali. Terima kasih loh tadi Nur Hamzah tadi juga sudah mewakili teman-teman yang lainnya untuk memberikan kira-kira kenapa sih adik-adik yang lainnya di sini yang lagi nonton, ayo kita mulai join di Ki Hajar STEM di tahun 2024 itu karena Betul. ternyata benefitnya ini banyak banget loh Kak Faisal. Pastinya. Nggak cuma kita bisa mempersembahkan salah satu proyek dari adik-adik, tapi ternyata tadi Nur Hamzah juga bilang bisa ini ya untuk jenjang pendidikannya juga bisa membantu. Terlebih lagi apa yang dihasilkan yang dibuat bermanfaat untuk lingkungan sekitarnya. Iya, terima Wah, Din kasih Sana, banyak. makasih banyak. Salam untuk Keluarga. guru, teman-teman di sana. Iya, di terima kampung. kasih banget. Kita kasih tepuk tangan untuk adik-adik kita. Luar biasa sekali. Terima kasih adik Lintang, adik Marvel, adik Nur Hamzah, dan juga adik Nabila. Terima kasih banyak ya sudah berbagi tadi dan juga bercerita secara singkat tentang kenapa sih kita harus ikut dan juga join di Ki Hajar STEM 2024 ini. Ini luar biasa loh ya. Yap. Pokoknya nanti sampai jumpa di lain waktu. Kita akan Ya. ngobrol-ngobrol lagi karena terkait waktu kita, aduh pengen banyak yang ingin Iya, ditanyakan. benar. Sayang sekali. Nah, tadi pemenang Gen Ki Hajar di tahun lalu yang sudah berbagi cerita. Untuk itu kini kita saatnya semua untuk yang belum mendaftar untuk bisa segera mendaftarkan diri untuk menjadi bagian dari Ki Hajar STEM 2024. Ya, namun sebelumnya hadirin sekalian tetap saksikan peluncuran pembatik dan Ki Hajar STEM 2024 yang masih berlangsung, juga kita bisa saksikan melalui YouTube Rumah Belajar Kemdikbud dan juga Televisi Edukasi. Perkenalkan, nama saya Felicia, nama saya Rita, dan nama saya Akila. Kami dari Gen Ki Hajar SDPPI Kota Bandung, mewakili Provinsi Jawa Barat. Tahun 2023, kami mendapatkan penghargaan sebagai tim terkomunikatif tingkat SD loh. Dengan mengikuti Ki Hajar STEM ini, kami mendapatkan banyak sekali pengalaman. Mulai dari mendapatkan banyak teman-teman dari berbagai provinsi, juga mengunjungi tempat-tempat yang belum pernah kami datangi, dan mendapatkan banyak kesempatan belajar dari teman-teman yang hebat-hebat. Dari proyek yang telah dibuat, kami juga belajar kalau sampah itu bisa bermanfaat loh. Dan dengan membuat alat sederhana, ternyata bisa punya efek luar biasa buat lingkungan sekitar kita. Tantangan selama kami mengikuti Ki Hajar STEM ada juga sih. Kami harus mencari ide kreatif untuk menghasilkan alat yang berguna. Terkadang kami sudah berbeda pendapat, tapi bisa kami lalui kok. Jadi buat teman-teman yang mau punya pengalaman baru dan kesempatan mendapatkan teman-teman yang baru dan asik, yuk ikuti Ki Hajar STEM 2024 dan menjadi Gen Ki Hajar terbaik selanjutnya. Semangat! Dadah! Halo Gen Ki Hajar. Kami dari SMP Tekuni Arifati Bangla Sekolahpin Aceh, Ibu berpikir kritis Ki Hajar STEM 2023. Sebentar lagi, Ki Hajar STEM 2024 akan segera hadir. Oleh karena itu, izinkan kami untuk berbagi sedikit cerita tentang pengalaman kami selama mengikuti Ki Hajar STEM 2023.
Pengalaman paling berkesan bagi kami selama mengikuti Ki Hajar STEM 2023 adalah kerjasama tim yang hebat. Tim saya terdiri dari anggota yang memiliki latar belakang dan keahlian yang sangat berbeda, tetapi kami bekerja sama dengan efektif untuk mencapai tujuan bersama. Tak hanya itu, pada saat penganugerahan Jakarta kemarin, saya bisa bertemu dengan teman-teman dari seluruh Indonesia dan bisa saling mengenal juga berbagi cerita yang berharga. Pelajaran berharga yang kami dapatkan adalah kami jadi lebih tahu pentingnya kerjasama tim, bagaimana mengkomunikasikan ide kami dengan jelas, menghargai pendapat dan ide orang lain. Kami juga belajar dalam mengidentifikasi masalah, menganalisis, dan mengembangkan solusi yang paling efektif. Selain itu, kami belajar untuk lebih peduli dengan lingkungan dan orang-orang di sekitar kami. Tantangan terbesar selama mengikuti Ki Hajar STEM ini menurut kami adalah bagaimana caranya untuk tetap bisa berpikir secara kritis dan juga inovatif. Meskipun banyak sekali hambatan dan juga kesalahan yang kami lakukan. Tak hanya itu, kami juga harus selalu menemukan cara untuk mempertahankan semangat kami sehingga kami pantang menyerah dalam menjalankan seleksi Ki Hajar STEM mulai dari tahap basic, intermediate, advance hingga kami memenangkan Ki Hajar STEM 2023. Yuk kita ikuti Ki Hajar STEM 2024 dan menjadikan Ki Hajar terbaik selanjutnya. Kami tunggu ya, dan sampai jumpa. Halo Ki Hajar, kami dari SMK Negeri Jateng di Semarang Dari Provinsi Jawa Tengah, tim berpikir kritis tahun 2023. Paling mengesankan selama kami mengikuti Ki Hajar STEM 2023 adalah saat kami mampu menyelesaikan proyek STEM kami, lalu dapat mempresentasikannya ke depan juri-juri dengan sangat baik. Lalu juga pada saat kami dipanggil untuk penganugerahan Gen Ki Hajar, kami bisa bertemu dari teman-teman Gen Ki Hajar lainnya di berbagai provinsi di Indonesia dan juga dari berbagai jenjang. Lalu kami diajak untuk bermain game di beberapa tempat menarik di kota Jakarta bersama dengan Gen Ki Hajar lainnya. Ini merupakan pengalaman paling berharga untuk kami selama kami mengikuti Gen Ki Hajar 2023. Pelajaran berharga yang dapat kami peroleh dari Ki Hajar STEM tahun 2023 adalah kami saling bertukar ide inovatif dan kreatif seputar proyek STEM. Dan kami juga saling berbagi pengalaman menarik dengan Gen Ki Hajar dari berbagai provinsi di Indonesia untuk menambah wawasan kita agar kedepannya lebih baik lagi. Tantangan menarik yang kami temui ketika mengikuti lomba Ki Hajar STEM yaitu ketika kami mengerjakan proyek STEM kami mengalami beberapa kendala sehingga kami harus berkolaborasi dan berinovasi untuk mencari beberapa solusi terbaik agar proyek STEM kami dapat selesai sesuai dengan ide dan rencana kami. Dan ketika kami selesai melakukan presentasi di tahap final, kami harus menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Dewan Juri Hebat dengan berpikir kritis. Ingin menambah pengalaman khususnya di bidang STEM? Yuk ikuti Ki Hajar STEM 2024 dan menjadi Gen Ki Hajar terbaik selanjutnya. Kami tunggu ya. Ya, terima kasih Mas menyaksikan dan masih bersama saya Faizal Praldi dan juga Indah Novita. Bagaimana nih semangatnya? Apakah masih semangat? Masih dong. Kalau itu berikan reaksinya dan juga ekspresi yang begitu luar biasa di siang hari ini. Kita berikan tepuk tangan dulu dong untuk kita semuanya. Luar biasa. Tadi kita juga Faisal sudah saksikan beberapa testimoni dari adik-adik kita dari Gen Ki Hajar. Tadi statement terakhirnya, ayo kita daftar sekarang. Ayo, jangan ditunda-tunda karena ini momen yang sangat spesial. Iya, betul sekali. Baiklah, Bapak dan juga Ibu, adik-adik semuanya, rekan-rekan yang masih bergabung pastinya bersama dengan kami. Berikutnya bersama-sama mari kita akan menyaksikan kembali sambutan dan kali ini akan disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah kepada Bapak Iwan Syahril. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu.
Ibu Bapak dan para siswa di seluruh satuan pendidikan di Indonesia dan sekolah Indonesia luar negeri yang saya banggakan. Hari ini perkembangan teknologi yang begitu cepat membuat kita harus mampu beradaptasi dan mampu untuk mengembangkan kemampuan, termasuk dalam memanfaatkan teknologi untuk mendukung proses pembelajaran bermakna dan menyenangkan. Pemanfaatan teknologi dalam pendidikan menjadi sebuah keharusan untuk mengembangkan kemampuan berpikir, meningkatkan efektivitas, efisiensi, termasuk menariknya proses pembelajaran. Gerakan Merdeka Belajar yang dihadirkan Kemendikbudristek salah satunya bertujuan agar ekosistem pendidikan di Indonesia berbenah dan dapat membangun peningkatan kualitas layanan pendidikan secara berkelanjutan. Ini merupakan salah satu kunci untuk mewujudkan sekolah yang kita cita-citakan. Gerakan Merdeka Belajar melalui berbagai kebijakan juga terus berupaya membantu ekosistem pendidikan di Indonesia untuk mampu memaksimalkan pemanfaatan teknologi pendidikan. Untuk itulah, Kemendikbudristek menghadirkan berbagai program, termasuk program Pembatik dan Ki Hajar STEM, sebagai wadah bagi para guru dan siswa di Indonesia untuk bereksplorasi, meningkatkan kemampuan dalam memanfaatkan platform teknologi, baik yang telah dikembangkan oleh Kemendikbudristek atau platform-platform lainnya. Pembatik merupakan pembelajaran berbasis TIK, sebuah program peningkatan kompetensi TIK guru yang mengacu pada kerangka peningkatan kompetensi TIK guru UNESCO. Sedangkan Ki Hajar STEM diperuntukkan bagi siswa SD, SMP, SMA, SMK, dan sekolah Indonesia luar negeri, dan merupakan wadah eksplorasi agar mereka dapat memiliki keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan mampu mengembangkan project-based learning atau pembelajaran berbasis project dengan berbasis STEM, yaitu Science, Technology, Engineering, and Math. Besar harapan saya untuk Bapak Ibu Guru, Tenaga Pendidikan, Pegawai Dinas Pendidikan, dan UPT di bawah naungan Kemendikbudristek agar dapat bersama-sama bergotong royong membantu menyosialisasikan kegiatan Pembatik 2024 kepada seluruh pendidik di seluruh Indonesia. Dan kepada adik-adik, siswa SD, SMP, SMA, SMK di seluruh Indonesia, dan sekolah Indonesia luar negeri, yuk mari kita bersama-sama ramaikan program Ki Hajar STEM 2024 dengan semangat Merdeka Belajar. Izinkan saya tutup dengan sebuah pantun. Izinkan saya tutup dengan sebuah pantun. Semangka dibeli, jambu biji, tolong juga kami dibelikan. Kalau rambutan, silakan dicari di lapak buah dalam pasar. Ayo bersama kita tingkatkan ekosistem digital pendidikan. Serentak bergerak, kita lanjutkan Merdeka Belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Rahayu. Ya, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Iwan Syahril atas sambutannya sekaligus tadi memberikan semangatnya untuk adik-adik. Kalau tadi Pak Iwan sudah pantun, gimana kalau kita balas pakai pantun? Kita balas pantun juga. Boleh Bagaimana kita pantun? Iya. Jalan-jalan ke kampung rambutan. Cakep. Pulangnya mampir ke kebun sirih. Cakep. Kami ucapkan atas sambutan yang diberikan. Kami Cakep. ucapkan banyak-banyak terima kasih. Luar biasa. Jago nih ya Pak Isal. Terima kasih sekali Bapak Iwan. Dan program Ki Hajar STEM tentu saja tidak hanya sebagai ajang kompetisi saja, akan tetapi para peserta didik akan mendapatkan pengalaman hebat tentang bagaimana penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Melalui proyek berbasis STEM, Ki Hajar menjadi bagian penting terwujudnya profil pelajar Pancasila. Ya, betul sekali hadirin yang berbahagia, tidak hanya unggul di sisi akademik, Gen Ki Hajar juga berbakat di dunia seni. Sesaat lagi kita akan menyaksikan bersama-sama penampilan dari perwakilan Gen Ki Hajar yang akan membawakan lagu profil pelajar Pancasila. Akan tetapi lagu ini juga telah diaransemen dengan musik kekinian oleh Alfie Rev yang juga memadukan electronic dance music modern dengan instrumen tradisional khas Indonesia. Ini kombinasi yang menakjubkan, bisa diharapkan mampu menyentuh jiwa generasi muda kita. Baiklah, dan inilah penampilan lagu profil pelajar Pancasila oleh Gen Ki Hajar, Kevina Azlia Wijayanti, dan Gen Ki Hajar Muhammad Farhan dari SMAN 1 Tangerang, Banten. Selamat menyaksikan.
memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berantak mulia berkebinekaan global kita. Gotong royong berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halnya untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia berkebinekaan global kita. Gotong royong berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah tentunya. Ya, penampilan begitu mengesankan dengan judul Profil Pelajar Pancasila yang ditampilkan oleh adik-adik Gen Ki Hajar dari SMA Negeri 1 Tangerang Selatan, yaitu Kevina Azlia Wijayanti dan Muhammad Farhan. Tetapi peserta didik yang hebat seperti Gen Ki Hajar tadi juga dapat berkembang karena pendidik yang gemar belajar dan mengembangkan diri loh. Maka dari itu, Pembatik sebagai sebuah program untuk meningkatkan kompetensi pendidik, memberikan ruang bagi pendidik untuk belajar dan juga mengembangkan dirinya. Ya, betul sekali. Nah, seperti yang sudah kita ketahui nih, tahapan pelaksanaan pembatik terbagi dalam 4 level, yaitu literasi, implementasi, kreasi, serta berbagi dan juga berkolaborasi. Peserta yang berhasil menuntaskan 4 level pembatik diharapkan nantinya dapat menjadi mitra Kemendikbudristek dan juga Dinas Pendidikan di daerahnya dalam menjadi inspirator praktik baik pemanfaatan platform teknologi. Dan kali ini Faisal telah bergabung bersama dengan kita perwakilan Duta Teknologi dari beberapa provinsi yang sudah bergerak berbagi dan juga berkolaborasi untuk percepatan perkembangan teknologi pendidikan. Mungkin kita boleh sapa-sapa dulu, sekaligus kita ingin tahu sejauh mana nih kira-kira pemanfaatan teknologi di provinsi masing-masing. Kalau tadi kan kita sapanya adik-adik. Kalau sekarang Duta Teknologi kita nih Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guru kita. Kita sapa dulu boleh ya. Kalau gitu saya ingin menyapa terlebih dahulu kali ini ada Duta Teknologi tahun 2023 dari Provinsi Kalimantan Barat. Sudah hadir Bapak Anugrah Isromi. Halo Bapak. Assalamualaikum Pak. Apa kabar?
Ya. Belum terdengar suaranya. Oh ya, mungkin Selamat siang. Wah, Bapak bisa mendengar suara kita dengan jelas. Oke, baik. Oke. Sudah, terima kasih. Pendukungnya yang belakang boleh Oh ya, berikan ada lambaian juga. tangan pula. Halo. Oh, semangat Ini luar dari biasa. Provinsi Kalimantan Barat. Ini tepatnya di daerah mana, Pak? Kalau boleh tahu. Daerah Kabupaten Sambas, Mbak. Dan Kabupaten Sambas. Wah, ini salah satu kabupaten saya udah pernah ke sana loh, Faisal. Kamu udah belum? Oh, belum. Ini luar biasa, cantik banget kabupatennya. Terima kasih loh Bapak dan juga negara rekan-rekan. tetangga. Kenapa Pak? Dekat sekali dengan negara tetangga nih, Mbak. Oh iya. Kapan-kapan kita diajak. Boleh kita main ke sana ya Pak ya. Terima kasih. Dan berikutnya juga saya akan menyapa kali ini Duta Teknologi tahun 2020 dari Provinsi Sumatera Utara. Ada Ibu Lydia Ardian. Halo Ibu Lydia. Boleh kita- Hai Ibu. Waalaikumsalam. Pendukungnya mana suaranya? Boleh dong. Yang di belakang ini kurang rame loh yang di belakang ini. Ibu kalau boleh tahu ini dari Provinsi Sumatera Utara, lebih tepatnya daerah mana Ibu? Saya dari Balikpapan, tapi ini teman-teman dari Medan semuanya. Oh dari Balikpapan dan juga dari teman-teman dari Medan. Horas, Mbak. Horas. Saya baru dari Medan loh minggu kemarin. Ini iya. Aduh. Seru banget Momen loh. itu luar biasa tentunya. Dan kita juga ingin menyapa Duta Teknologi tahun 2017 Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Maria Gloria Goreti Waturaka. Selamat siang, Ibu. Wah. Halo. Oh sore ya kalau di sana ya? Oh, di sana sudah sore. Oh Sudah iya sore. di NTT. Selamat sore semuanya di belakang, mana suaranya? Aduh ini banyak banget loh yang di belakang. Terima kasih supportnya ya. Iya. Kalau gitu kita boleh ke provinsi tetangga lagi. Yang Di lebih mana jauh, nih? kita untuk menyapa Duta Teknologi tahun 2022 Provinsi Aceh, ada Ibu Seri Amalia. Assalamualaikum. Salam. Ini rekan-rekan guru yang di belakang juga kok sepi banget sih. Mana suaranya? Wah. Udah ya kompak semuanya nih. Luar Iya harus kompak biasa dari loh. bajunya udah kompak. Itu Iya. yang belakang-belakang ganteng-ganteng juga udah kompak. Aduh Wah, asik banget. kali ini kita ingin tahu apakah jawabannya kompak ya? Oh iya boleh dong. Tapi sebelumnya terima kasih banyak Bapak dan juga Ibu para pendidik yang saat ini sudah bergabung bersama dengan kami, sekaligus nanti kita boleh ya Ibu Bapak mohon izin kita ngobrol-ngobrol santai karena kita mau kasih tahu nih seputar dari apa sih kira-kira pemanfaatan teknologi Iya. yang sudah dilakukan di provinsi masing-masing. Mungkin pertanyaan yang pertama ini pertanyaannya sama semuanya untuk para perwakilan dari Duta Teknologi yang ada di Kalimantan Barat, Sumatera Utara, NTT juga Aceh. Mungkin kita boleh mulai dengan Bapak Anugrah dulu ya, Pak Anugrah. Iya, halo Mbak. Iya, Pak. Kita penasaran banget kalau untuk rekan-rekan yang ada di Provinsi Kalimantan Barat ini antusiasmenya pada saat pendaftaran pembatik itu seperti apa sih Pak? Boleh dong diceritain sama kita, silakan. Iya Mbak, terima kasih. Kalau bicara antusias terkait dengan pendaftaran pembatik ini luar biasa. Jadi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang luar biasa. Dan khusus untuk tahun sekarang nih Mbak, yang bikin kerennya gitu ya, di Kabupaten Sambas terkhususnya, itu sudah nggak sabar. Bahkan se-Kalimantan Barat juga sudah tidak sabar menantikan launching dari pembatik ini. Jadi sejak bulan Januari itu sudah banyak WA-WA yang masuk ke saya secara pribadi menanyakan kapan ini pembukaan ataupun pendaftaran pembatik pada tahun ini. Jadi sepertinya animonya sudah luar biasa, terkhusus lagi buat teman-teman saya di sekolah yang seperti beberapa di antaranya yang ada di samping saya ini Mbak. Dan kalau boleh sedikit mencuri waktu, di kanan kiri saya ini juga salah satu ataupun tim dari murid saya yang insya Allah juga akan bergabung di Gen Ki Hajar nanti Mbak. Gitu. Wah, luar biasa. Jadi sore-sore hari ini juga bersemangat untuk mengikuti dan menemani setia bersama kami di sini. Jadi sejak lagi terutama ketika sudah rilis di beberapa kanal yang dimiliki oleh Kemendikbudristek terkait dengan coming soon dan segala macam, jadi animo semakin luar biasa. Jadi banyak beberapa komunitas belajar yang sudah mulai merapat, bahkan sudah mulai minta spill tanggal, kemudian tips-tips bagaimana bisa melewati berbagai macam level dari proses pembatik ini.
Waduh, antusias itu luar biasa ya. Iya, benar. Terima kasih. Tapi aku gagal fokus sama ibu yang di belakang loh. Malu-malu masih loh ini. Ibu kita lagi masuk TV loh ini, Bu, sekarang. Ini live loh, live. Antusiasme luar biasa ya, Pak Anugrah, dari teman-teman dan juga rekan-rekan di Provinsi Kalimantan Barat. Kalau gitu kita pindah deh. Coba kita mau dengar nih kira-kira pendapat dari Ibu Lydia mewakili rekan-rekan yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Ibu, selamat sore. Selamat sore. Nah, kita juga mau tahu nih antusias di sana seperti Iya, apa nih, Bu? seperti Boleh apa? ceritakan? Di sini antusiasnya luar biasa ya, udah pada nanyain dari awal tahun, dan teman-teman juga kita rame-rame di Duta Teknologi cari-cari dan dari Balai Besar Guru Penggerak sudah dapat Sumatera Utara, kemudian ada UPTD TIP juga sudah, dinas-dinas provinsi, kabupaten kota juga kita udah gandeng semuanya, dan insya Allah kita usahain lagi supaya Sumatera Utara masuk jadi peserta terbanyak pembatik dan Ki Hajar STEM 2024 ini. Wah, semangat Provinsi Sumatera Utara. Semangat, apalagi didukung sama doa dari Mama Dede yang ada di belakang tuh. Ada Mama Dede? Mama Dede? Ada Mama Dede tuh. Assalamualaikum Ibu. Wah, itu Ibu tuh. Terima kasih, aduh antusiasmenya. Semoga juga menjadi salah satu peserta terbanyak dari Provinsi Sumatera Utara. Kita tunggu ya, Bu Lydia ya. Iya, Oke, kalau siang kita bergeser ke sore. Faisal sapa dong. Kita sapa nih dari Nusa Tenggara Timur. Ibu Maria dan guru-guru lainnya. Wah. Halo. Hai. Bagaimana suasana di sana? Antusiasnya seperti apa? Boleh diceritakan juga kepada kita semua? Silakan, Ibu Maria. Terima kasih Kakak. Kami dari SMK Negeri 7 Kota Kupang siap sukseskan Pembatik 2024. Waduh, siap ya? Iya. Siap mensukseskan. Iya. Tentu saja berkolaborasi dengan teman-teman duta yang lain, kemudian dengan UPTD Teknologi Komunikasi Informasi, kemudian dengan sahabat rumah belajar, sahabat teknologi, semua siap untuk mendukung Pembatik tahun ini. Wah, siap mendukung Pembatik tahun ini ya. Semangatnya dong, berikan tepuk tangan yang paling meriah. Semangat ya, teman-teman dari Kupang loh ini, Aduh. jauh banget. Ya, berikutnya masih ada satu lagi ya. Masih ada satu lagi, Faisal kita ya. sapa kembali Ibu Seri Amalia. Assalamualaikum. Selamat sore. Iya Ibu, kita penasaran juga nih Ibu, kira-kira bagaimana antusiasme dari rekan-rekan yang ada di Provinsi Aceh nih Ibu untuk pendaftaran pembatik di tahun ini. Kira-kira seperti apa Ibu? Baik, seiring dengan ekosistem belajar guru yang semakin baik, kemudian komunitas belajar juga tumbuh ya, berkembang di mana-mana, antusiasme kawan-kawan guru dalam meningkatkan kompetensi, khususnya kompetensi bidang TIK, itu semakin baik. Alhamdulillah seminggu yang lalu kami juga ada bersilaturahmi dengan Kepala Dinas Provinsi Aceh, Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, Bapak Martunis, dan juga Kepala Balai UPTD Tekkomdik Provinsi Aceh, Bapak Tifarial. Insya Allah Aceh siap Mbak untuk tahun ini. Semoga sama seperti Sumatera Utara, kita bisa masuk provinsi dengan jumlah pendaftar pembatik terbanyak ya. Mohon doanya. Wow, luar biasa. Kasih tepuk tangan boleh dong untuk rekan-rekan yang di Provinsi Aceh. Luar biasa semangatnya ini loh yang kita tunggu-tunggu dari tadi. Betul. Baik, kalau gitu ke Faisal kita boleh langsung aja kali ini pertanyaan untuk satu persatu dari perwakilan Duta Teknologi dari masing-masing provinsi yang sudah hadir. Mungkin kita boleh untuk pertanyaan berikutnya kita ajukan untuk Ibu Lydia dulu ya, Ibu Lydia. Iya. Ibu Lydia, kira-kira bagaimana sih Bu pandangan Ibu Lydia nih terkait pemanfaatan teknologi yang pasti ini sebagai bentuk percepatan dunia pendidikan? Seperti apa kira-kira Ibu? Nah, yang pastinya itu teknologi kan hadir memudahkan ya, dan adanya teknologi ini nantinya kita harus pakai juga sesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa, juga dengan konteks lingkungan, sehingga memang benar-benar efektif dan benar-benar terjadi transformasi pendidikan Indonesia yang lebih baik dengan bantuan teknologi
di dunia pendidikan. Iya, baik. Terima kasih banyak Ibu Lydia. Mungkin tadi suaranya agak sedikit ini ya, hilang-hilang. Tapi kalau kita tangkap memang dari pandangannya sendiri, pemanfaatan teknologi yang sebagai bentuk percepatan di dunia pendidikan ini memang sudah dilakukan dari tahun-tahun sebelumnya. Dan Betul. juga kita lihat bagaimana apresiasi dan juga cangkupan yang merata ya untuk rekan-rekan yang berada di daerah Ibu Lydia, ataupun lebih tepatnya di Provinsi Sumatera Utara. Baik, untuk selanjutnya kita juga akan ngobrol-ngobrol dengan, wah, kali ini dari Kalimantan Barat kita akan sapa kembali Pak Nugraha. Sudah siap Ya, halo, Mas Faisal. untuk menjawabnya? Asal nggak berat-berat bisa, Mas. Oh, yang berat cukup badan saya saja. Baik, ini kita ingin bertanya bagaimana cara Anda untuk tetap mengikuti perkembangan teknologi dan digitalisasi khususnya pada dunia pendidikan. Silakan Pak Nugraha. Iya, baik Mas Faisal. Untuk bisa mengimbangi hal-hal begitu, terkhususnya dalam khusus proses pembelajaran, teknologi, digitalisasi memang semakin masif. Jadi di antaranya pertama ini yang menurut saya paling penting adalah terus belajar, gitu ya. Terus beradaptasi dengan cara terus belajar dengan berbagai versi. Bisa belajar melalui ikut segala macam webinar, kemudian bisa belajar dengan melalui sumber bahan bacaan yang juga cukup banyak berseliweran di mana-mana, dan juga bisa melalui sebuah diskusi di dalam forum komunitas belajar. Kemudian dari kemampuan kita beradaptasi tersebut, hasil dari proses pembelajaran itu tentunya harusnya dimanfaatkan dengan baik, yaitu dengan cara mengimplementasikan apapun yang sudah kita peroleh. Karena apapun yang kita pelajari, tanpa adanya implementasi, sepertinya akan sia-sia. Nah, hasil implementasi ini dalam proses pendidikan tentunya akan memberi dampak bagi banyak orang. Dan yang terakhir, Mas Faisal, tidak luput juga, meskipun teknologi dan digitalisasi ini memberikan positif impact yang luar biasa, tentunya ada negatif impact-nya yang perlu kita sikapi. Maka dari itu, untuk tips yang ketiga, kalau saya juga harus perlu bijak dalam mempelajari teknologi dan digitalisasi dan juga termasuk mengimplementasikannya. Jadi poin yang harus saya tekankan pada diri saya untuk dapat menyeimbangkan itu semua, saya harus tak hentinya terus bisa beradaptasi dengan terus belajar, tidak boleh berhenti, meskipun barangkali mengatakan guru, wah sudah begini-begini, tapi guru yang baik adalah guru yang tidak pernah berhenti untuk belajar dalam hal apapun. Begitu Mas. Luar biasa, terima kasih Pak Nugraha Isromi atas jawaban yang begitu luar biasa disampaikan. Ada 3 tips yang tadi disampaikan, dan memang harus beradaptasi dengan berkembangnya teknologi saat ini. Iya, betul sekali. Kalau gitu boleh kita kali ini menyapa Ibu Seri yang ada di Provinsi Aceh. Halo Ibu. Ibu, kalau tadi kita sudah mendengarkan beberapa penjelasan dari masing-masing duta teknologi dari beberapa provinsi, kali ini kita ingin tahu nih Bu, kira-kira bentuk nyata seperti apa sih Bu penerapan teknologi dalam pembelajaran di sekolah Ibu, khususnya di Provinsi Aceh? Baik, Mbak dan juga Mas Faisal, alhamdulillah saat Kemendikbudristek memberikan akun belajar kepada pendidik dan juga kepada peserta didik, alhamdulillah di sekolah kami kisaran untuk aktivasinya itu sudah di atas 50%. Jadi pemanfaatan akun belajar.id ini kami manfaatkan di dalam mengakses berbagai macam platform teknologi, khususnya yang disediakan oleh Kemendikbudristek dan juga platform teknologi yang telah bekerja sama dengan Kemendikbudristek seperti Canva dan juga Quizzes. Kemudian semangat kawan-kawan guru ya, khususnya juga yang hadir di sini untuk kemudian terus berinovasi, mengembangkan pembelajaran dengan mengintegrasikan TIK ke dalam pembelajaran, ke dalam kelas-kelas mereka itu juga semakin hari semakin baik. Kami terus mengeksplorasi, ingin memberikan pembelajaran yang sesuai dengan zaman di mana peserta didik kami hari ini berada. Mungkin itu saja Mbak dan juga Mas Faisal dari kami. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Sari, luar biasa tadi sudah dijelaskan mengenai bagaimana penerapan teknologi yang ternyata ini mengikuti zaman-zaman yang saat ini memang sudah perlu kita regenerasi ya, seperti itu ya, dan luar biasa sekali dari Provinsi Aceh. Selanjutnya Ibu Maria. Nah, ini kita juga ingin tahu dalam menerapkan pembelajaran berbasis teknologi, kira-kira tantangan terbesarnya kira-kira di sana di daerah Ibu itu apa? Boleh di-share kepada kita semua. Ya, halo. Jadi tantangan terbesar yang kami hadapi dalam juga bukan hanya saya sendiri, tentunya teman-teman guru yang lain,
itu kondisi daerah kami, Provinsi Nusa Tenggara Timur, itu provinsi kepulauan. Ya, jadi terdiri dari berbagai beberapa pulau, 21 kabupaten dan 1 kota yang jaraknya lumayan jauh dengan kondisi geografis yang luar biasa. Ya, jadi tantangan utama kami adalah jaringan. Jadi jaringan internet yang kurang bagus, bukan hanya di daerah-daerah, termasuk di sekolah saya. Ya, sekolah saya termasuk dalam wilayah Kota Kupang, SMK Negeri 7 Kota Kupang, tetapi agak ke pinggir sedikit, dan dari tadi jaringan kita lumayan ya, jadi muncul mati lagi, muncul mati lagi, dan akhirnya dengan berbagai usaha bisa bertahan hingga sore hari ini. Puji Tuhan, alhamdulillah. Jadi sekali lagi tantangan terbesar yang kami alami adalah masalah jaringan, dan jaringan sendiri kalaupun ada itu kurang kuat. Jadi kami membutuhkan penguat jaringan. Ya, jadi bagaimana supaya jaringan bisa stabil, jaringan internet itu tidak lelet gitu ya, tidak mati, hidup, muncul, tenggelam gitu. Jadi sekali lagi itulah tantangan terberat yang kami hadapi. Oh, baik. Ternyata jaringan internetnya, semoga dengan apa yang Ibu sampaikan ini bisa didengar ya. Iya, oleh betul. pusat. Akhirnya di sana jaringannya, wah, kenceng selalu pastinya. Ya, terima kasih Ibu. Baik sekali, terima kasih banyak kami ucapkan kepada rekan-rekan dari Duta Teknologi di tahun 2023, 2020, 2017, dan juga 2022 dari masing-masing provinsi. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Anugrah, Ibu Lydia, Ibu Maria, dan juga Ibu Seri tadi sudah berbagi cerita tentang bagaimana selama menjadi Duta Teknologi bagi masing-masing provinsinya. Iya, kita mau lihat lagi semangatnya. Boleh lambaikan tangan yang paling meriah ke kamera. Luar biasa, oke. terima kasih banyak. Dan itulah tadi ya, kita sudah ngobrol. Bapak Ibu, terima kasih banyak, sukses selalu di sana, jaga kesehatan, insya Allah bisa memberikan yang terbaik bagi para murid yang berada di masing-masing provinsi. Amin, amin, ya Rabbal Baiklah, itulah tadi Faisal, kita sudah menyapa rekan-rekan Bapak dan juga Ibu guru yang berada di masing-masing provinsi dan juga sebagai Duta Teknologi dari masing-masing tahun. Dan rupanya di tahun pembatik tahun 2024 ini nih rasanya sudah nggak sabar, ayo mulai dari sekarang tuh kita harus daftar, jadi jangan ditunda-tunda gitu. Langsung. Iya, langsung. Siapkan apa yang dibutuhkan untuk mengikuti tahun ini, pembatik tahun 2024 ini. Iya, kalau tadi kita sudah menyapa Bapak dan juga Ibu rekan-rekan dari Duta Teknologi, boleh dong sekali lagi kita mau sapa juga rekan-rekan yang hadir secara daring, baik dari kanal YouTube ataupun dari Zoom. Kalau tadi kan ada beberapa rekan-rekan dari, mungkin kita boleh sapa yang paling dekat dulu dengan studio dari Jawa Barat ya. Mungkin halo teman-teman dari Jawa Barat, ada rekan-rekan dari Jawa Barat. Mungkin boleh ditampilkan ataupun on cam, kita pengen tahu nih antusiasmenya yang tadi sudah menyaksikan rangkaian acara dari siang sampai sore hari ini, pastinya masih semangat karena kita masih banyak sekali yang akan kita sampaikan. Oh, ini sudah ada. Oke, hai teman-teman rekan-rekan dari Jawa Barat. Terus berikutnya aku boleh dong nyapa teman-teman aku yang ada di kampung aku dari Jawa Timur. Pripun kabarnya Bapak Ibu? Aduh, luar biasa. Tadi kamu juga pernah sempat ke Kalimantan, disapa juga yang di Kalimantan. Oh iya dong, dari Kalimantan. Terima kasih. Lalu berikutnya rekan-rekan dari Sulawesi. Dari Papua ada suaranya. Wah, semangatnya dari Papua. Dari Sumatera, NTT, Bali, dan juga masih banyak lainnya. Terima kasih banyak. Mungkin biar lebih semangat lagi, kasih tepuk tangan dong untuk rekan-rekan semuanya sudah setia mengikuti rangkaian acara dari siang hingga sore hari. Terima kasih banyak Bapak dan juga Ibu. Wah, kami ucapkan banyak terima kasih pada Bapak Ibu yang telah bergabung tentunya dan terus memberikan semangat untuk rekan-rekan sejawatnya agar bisa terus mengembangkan diri dan terus meningkatkan kompetensi diri demi terwujudnya merdeka belajar dan Indonesia Emas di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Arab Saudi sehingga di Jeddah membeli kurma. Izinkan saya memberi testimoni menjadi Duta Teknologi yang luar biasa. Saya Yunus Eka Putra dari Sekolah Indonesia Jeddah, Arab Saudi. Saya adalah Duta Teknologi Kemendikbudristek tahun 2023 untuk Provinsi Luar Negeri. Duta Teknologi untuk Provinsi Luar Negeri adalah yang pertama di tahun 2023, penuh tantangan dan pengalaman berharga untuk menjadi bagian dari proses belajar supaya bisa menjadi guru yang lebih baik.
adanya perbedaan waktu dengan Indonesia, keterbatasan akses platform teknologi yang disediakan Kemendikbudristek, beban tugas di SCLN yang berbeda, tempat pengimbasan untuk berkolaborasi yang terbatas karena adanya perbedaan negara-negara lokasi sekolah Indonesia yang ada di luar negeri adalah di antara tantangan mengikuti kegiatan pembatik dari level 1 hingga bisa menjadi Duta Teknologi tahun 2023. Kegiatan pembatik dari level 1 hingga menjadi Duta Teknologi benar-benar memberikan banyak manfaat bagi saya. Pada level 1, literasi, saya belajar mandiri banyak hal terkait pentingnya ekosistem belajar, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, dan lain-lain sehingga bisa menjadi guru yang terus ingin belajar. Pada level 2, implementasi, saya bisa berbagi praktek baik yang sudah saya kerjakan dalam pemanfaatan platform teknologi dalam pembelajaran, sehingga penting menurut saya untuk memastikan bahwa siswa-siswa kita juga memperoleh manfaat dari apa yang kita kerjakan. Pada level 3, kreasi, saya belajar banyak hal tentang berkreasi dalam pemanfaatan platform teknologi sehingga pembelajaran di kelas bisa lebih mengikuti kebutuhan siswa di zamannya. Tidak puas dengan apa yang ada dan tersedia saja, tapi kita bisa berkreasi sendiri untuk pengembangan platform-platform teknologi dalam pembelajaran. Pada level 4, berbagi dan berkolaborasi, saya belajar banyak hal bagaimana berkolaborasi dengan banyak pihak, sehingga apa yang saya pahami juga bisa bermanfaat lebih luas bagi guru dan siswa yang ada di Sekolah Indonesia Luar Negeri. Akhirnya proses panjang sampai pada Duta Teknologi tahun 2023. Setelah terpilih menjadi Duta Teknologi, saya memiliki berbagai macam tantangan juga, bagaimana memastikan bahwa siswa dan guru yang ada di Sekolah Indonesia Luar Negeri bisa mendapatkan akses dan informasi yang sama dalam pemanfaatan platform teknologi dalam pembelajaran, dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan berbasis teknologi, baik itu dari BLPT dan berbagai pihak di Kemendikbudristek bisa diikuti juga oleh sekolah-sekolah Indonesia yang ada di luar negeri. Saya sudah menginisiasi pembentukan komunitas belajar bagi guru-guru di Sekolah Indonesia Luar Negeri, walaupun belum sepenuhnya bisa menjangkau semua guru, terutama community learning center yang tersebar banyak di lahan-lahan sawit yang ada di Malaysia dan sekitarnya. Semoga upaya Kemendikbudristek melalui program pembatik, Ki Hajar STEM, dan lain-lain dari Balai Layanan Platform Teknologi ini menjadi corong besar bagi pemanfaatan teknologi pembelajaran bagi seluruh sekolah yang ada di luar negeri. Anak-anak Indonesia yang ada di sekolah luar negeri adalah anak-anak yang sama-sama menjadi bagian dari masa depan Indonesia. Mereka mencintai Indonesia dan selalu ingin memajukan tanah leluhurnya. Terakhir, terima kasih kepada BLPT, Pusdatin, dan Kemendikbudristek yang telah mempercayakan Sekolah Indonesia Luar Negeri memiliki duta teknologinya sendiri. Semoga tahun ini lebih banyak lagi guru-guru di Sekolah Indonesia Luar Negeri bisa mengikuti kegiatan pembatik demi majunya pendidikan kita khususnya yang ada di Sekolah Indonesia Luar Negeri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Duta Teknologi Kemendikbudristek dimanapun berada, semoga sehat selalu. Perkenalkan, saya Hardina Astia, Duta Teknologi Kemendikbudristek Provinsi Papua tahun 2022. Kali ini saya akan berbagi pengalaman ketika mengikuti kegiatan pembatik. Nah, dulunya saya belum tahu apa itu Duta Teknologi dan tujuannya untuk apa. Jadi saya mencari informasi di sosial media. Ternyata menjadi Duta Teknologi itu sangat membanggakan dan menyenangkan karena kita mewakili provinsi masing-masing dalam belajar, berbagi, dan berkolaborasi dengan berbagai pihak. Dan tentunya kita turut andil dalam meningkatkan penggunaan platform teknologi dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Kegiatan pembatik saya ikut dari level 1 sampai level 4, mulai dari mengerjakan soal, membuat video pembelajaran, membuat media interaktif, dan berbagi ke sekolah-sekolah. Sampai akhirnya saya dikukuhkan menjadi Duta Teknologi. Menjadi Duta Teknologi, saya juga mengalami beberapa tantangan, seperti ketika saya berbagi ke sekolah yang masih minim fasilitas, jaringan internet yang terganggu, dan juga listrik yang tiba-tiba mati. Nah, sebagai Duta Teknologi, kita juga harus pintar membaca situasi dan kondisi. Dan juga kita harus membagi waktu mengajar dan juga kegiatan di luar. Setelah menjadi Duta Teknologi, saya mempunyai banyak teman-teman dari berbagai provinsi, bisa berkolaborasi dengan orang-orang hebat, bisa melakukan perjalanan dinas ke luar kota, dan masih banyak pengalaman lainnya.
Buat teman-teman yang mau mengikuti pembatik, persiapkan diri sebaik mungkin. Semoga lulus dan kita bisa bertemu di Rakor tahun depan. Salam Merdeka Belajar. Salam jumpa dengan saya, Jehan Sofyan Panundi, Duta Teknologi Kemendikbudristek 2023 Provinsi Papua, Kabupaten Waropen. Pengalaman saya semenjak saya ikut pembatik itu dari tahun 2019, di mana saya mengikuti program tersebut itu dibagi dalam 4 level. Ada level 1, level 2, level 3, dan level 4. Di tahun 2019 itu saya ikut, tapi tidak sampai selesai. Terus di 2020 saya ikut juga, sama, tidak selesai. 2021 ikut juga, tapi tidak selesai. 2022 saya tidak ikut. Nanti di tahun 2023 itu saya ikut program pembatik ini, pembelajaran berbasis TIK. Saya ikut mulai dari level 1, level 2, level 3, dan level 4. Di mana di dalam pembelajaran berbasis TIK ini yang dilombakan itu banyak hal yang saya dapat, di mana saya bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang di luar dari kabupaten saya, dan juga saya mendapat pembelajaran banyak di dunia maya, di mana dan saya bisa mengetahui pembelajaran berbasis TIK ini dan menggunakan TIK dalam pembelajaran. Di situ saya banyak belajar dan saya mendapat pengalaman yang begitu banyak. Ya, baiklah para hadirin yang terhormat, Direktorat Jenderal Guru dan juga Tenaga Kependidikan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi guru dalam rangka memperkuat ekosistem pendidikan di Indonesia. Dan berikut ini mari bersama-sama kita akan mendengarkan dukungan untuk program pembatik dari Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Ibu Nunuk Suryani. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Bapak Nadiem Anwar Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Ibu Soeharti, Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek, Bapak Iwan Syahril, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Bapak Wibowo Mukti, Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi, serta seluruh peserta pembatik yang saya banggakan. Ibu dan Bapak yang saya hormati, puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kita kesempatan untuk mengikuti kegiatan peluncuran pembatik dan Ki Hajar STEM 2024. Saya senantiasa berdoa agar kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan mendapatkan berkah serta kebahagiaan dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Saya turut bersyukur karena hari ini kita dapat bersilaturahmi dalam rangka mewujudkan bersama-sama cita-cita kita, yakni membangun pendidikan yang semakin berkualitas untuk anak-anak Indonesia. Ibu dan Bapak yang saya banggakan, Kemendikbudristek Republik Indonesia dengan dukungan berbagai pihak telah berupaya untuk mewujudkan sekolah yang kita cita-citakan, yaitu sekolah yang memiliki pendidik yang reflektif, gemar belajar, berbagi, dan berkolaborasi. Dengan begitu, proses pembelajaran dapat dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan belajar anak, yakni proses pembelajaran yang melibatkan dan memberikan pengalaman yang menyenangkan serta bermakna. Kegiatan pembelajaran dapat menggunakan sumber belajar yang nyata
dan ada di lingkungan sekitar anak. Sumber belajar yang tidak tersedia secara nyata dapat dihadirkan dengan dukungan teknologi. Atas dasar itulah, kegiatan Pembatik 2024 dirancang sebagai tempat untuk meningkatkan kompetensi TIK para pendidik, sehingga nanti dalam proses belajar mengajar tercipta inovasi-inovasi pembelajaran digital yang dapat mendukung implementasi kurikulum merdeka. Adapun kompetensi TIK yang perlu ditingkatkan berfokus pada 4 tahapan, yakni kompetensi literasi, implementasi, kreasi, serta berbagi dan berkolaborasi di bidang TIK. Ini merupakan kompetensi dasar yang harus dimiliki guru untuk mewujudkan sekolah yang kita cita-citakan. Selain itu, kegiatan Pembatik 2024 akan meningkatkan partisipasi pendidik dalam platform Merdeka Mengajar, baik untuk pengembangan dirinya, mendukung kegiatan belajar mengajar, serta untuk mencari dan berbagi inspirasi. Para pendidik yang mengikuti Pembatik 2024 dapat berbagi dan berkolaborasi tentang inovasi pembelajaran digital yang memanfaatkan platform teknologi. Dalam hal ini, Pembatik 2024 juga memberikan gambaran kepada Dinas Pendidikan maupun UPT mengenai inovasi pembelajaran digital yang dikembangkan oleh para pendidik sehingga memunculkan ide-ide program kebijakan taktis di lapangan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di daerah masing-masing. Ibu dan Bapak yang saya banggakan, kegiatan Pembatik 2024 merupakan bagian dari inisiatif Merdeka Belajar yang saling berkesinambungan untuk mewujudkan peningkatan layanan pendidikan secara berkelanjutan. Oleh sebab itu, saya mengajak para pendidik di Indonesia untuk mengikuti Pembatik 2024 karena selain mendapatkan berbagai ilmu untuk peningkatan kompetensi diri, pendidik yang mengikuti Pembatik memiliki kesempatan untuk menjadi duta teknologi. Duta teknologi akan bertugas sebagai jangkar teknologi pendidikan Indonesia dan akan menjadi inspirator praktek baik dalam pemanfaatan platform teknologi dalam kegiatan pembelajaran yang dikembangkan Kemendikbudristek. Saya akhiri sambutan ini dengan sebuah pantun ya. Kalau Tuan datang dengan perahu, kami tunggu di ujung pelabuhan. Kalau bangsa ini benar-benar ingin maju, kemajuan teknologi harus dimanfaatkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Rahayu. Ya, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ibu Nunuk atas sambutannya sekaligus sangat menginspirasi bagi kita semua pada hari ini. Betul sekali, Indah. Dan sesaat lagi kita akan menyaksikan penampilan dari Duta Teknologi. Wah, ini sudah tidak sabar tentu saya kita nanti-nantikan untuk menyaksikan salah satu penampilan Duta Teknologi di mana mereka akan membawakan sebuah puisi yang sangat menggugah tentang guru dan merdeka belajar. Mari kita saksikan bersama, inilah penampilan Duta Teknologi tahun 2024. Selamat menyaksikan. Jejak guru dalam kurikulum merdeka. Karya Mujiatun SPD. Di bawah langit biru pendidikan, guru-guru mencipta harapan baru. Dengan semangat yang tak pernah padam, kreativitas dan inovasi jadi pandu. Dalam kelas yang penuh warna, mereka hadir dengan ide segar,
menggubah pelajaran dengan cinta, agar setiap siswa merasa bahagia. Kurikulum Merdeka jadi pelita, menuntun guru menembus batas. Mengajar bukan sekedar rutinitas, tapi perjalanan penuh makna dan cita. Setiap anak diajak bermimpi, menggapai bintang di angkasa. Guru menjadi sahabat sejati, membimbing langkah penuh dengan asa. Teknologi di tangan bukanlah penghalang, tapi alat untuk merajut masa depan. Dengan inovasi yang selalu datang, guru dan murid melangkah sebimbing tangan. Aksi nyata di kelas nyata, menghidupkan materi dalam realita. Setiap tantangan jadi kesempatan untuk menemukan solusi dan fakta. Di taman ilmu yang tak terbatas, guru menanam benih kreativitas, menumbuhkan pohon-pohon harapan yang berbuah kesuksesan di masa depan. Dengan hati penuh dedikasi, mereka hadir di setiap pagi, mengajar dengan penuh inovasi untuk masa depan bangsa yang cerah berseri. Kurikulum Merdeka ruang terbuka bagi guru untuk berkarya, menjadi inspirasi bagi generasi, mewujudkan mimpi dengan cinta. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Penampilan sangat apik dari Duta Teknologi di tahun-tahun sebelumnya ya. Iya, betul sekali Bapak dan juga Ibu, rekan-rekan semuanya. Itulah tadi sebuah puisi karya Ibu Mujiatun yang sangat apik sekali dibawakan oleh Ibu Nufis Melodiana, Ibu Novia Ayu Lestari, dan juga Bapak Willem Relaxen. Kalau tadi kita sudah saksikan bersama-sama dukungan yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Direktur Jenderal PAUD dan Dasmen. Dan kini, Bapak dan juga Ibu, saatnya kita akan mendengarkan arahan sekaligus peluncuran program pembatik dan Ki Hajar STEM tahun 2024 yang akan disampaikan langsung oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi kepada Bapak Nadiem Anwar Makarim. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek, Ibu Suharti, Dirjen PAUD Dasmen, Bapak Iwan Syahril, Dirjen GTK, Ibu Nunuk Suryani, PLT Kepala Pusdatin, Bapak Wibowo Mukti, Ibu Bapak Pejabat Daerah, serta Ibu Bapak Guru dan adik-adik pelajar yang saya banggakan. Perjalanan 5 tahun Gerakan Merdeka Belajar telah menunjukkan betapa pentingnya peran teknologi dalam mendorong transformasi sistem pendidikan kita. Berbagai platform yang kita rancang dengan mengedepankan pendekatan user-centric telah melahirkan ekosistem teknologi yang mampu mengoptimalkan potensi dan kreativitas para guru dan murid di seluruh Indonesia. Pembatik dan Ki Hajar STEM adalah 2 contoh platform teknologi yang menjadi wadah bagi guru dan murid di Indonesia untuk meningkatkan kemampuan TIK, khususnya dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Pembatik sejalan dengan konsep sekolah yang dicita-citakan, yaitu sekolah dengan guru-guru yang gemar belajar, melakukan refleksi, serta berkolaborasi dan berbagi. Sementara itu, penyelenggaraan Ki Hajar melalui proyek berbasis STEM merupakan upaya untuk meningkatkan keterampilan abad ke-21 yang meliputi kemampuan untuk bergotong royong, berkomunikasi dengan baik, serta berpikir kreatif dan kritis. Melalui pembatik, kita melahirkan para duta
para duta teknologi yang siap menjadi inspirator praktik baik pemanfaatan platform teknologi untuk transformasi sistem pendidikan. Pada saat yang sama, penyelenggaraan Ki Hajar STEM akan menumbuhkan bibit-bibit generasi pelajar Pancasila yang berdaya saing global. Para duta teknologi dan pelajar Pancasila adalah bekal Indonesia untuk melompat ke masa depan. Dengan sambutan ini secara resmi saya luncurkan Pembatik dan Ki Hajar STEM tahun 2024. Besar harapan saya agar ibu dan bapak guru dan adik-adik pelajar yang terlibat dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memperdalam ilmu dan mengembangkan potensinya dengan maksimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Rahayu. Dalam rangka mewujudkan implementasi kurikulum merdeka dan menciptakan profil pelajar Pancasila, kami, pemerintah daerah di Kabupaten Kudus, mendukung program Pembatik dan Ki Hajar STEM 2024. Tentu sebagai wadah bagi para guru dan siswa di Indonesia untuk bereksplorasi dan meningkatkan kemampuan teknikanya dalam memanfaatkan platform-platform teknologi yang dikembangkan oleh Kemendikbudristek. Ayo para guru di seluruh Indonesia dan terutama yang ada di wilayah Kabupaten Kudus, mari kita berpartisipasi mengikuti Pembatik tahun 2024. Mari bergerak terus maju untuk mewujudkan Merdeka Belajar. Dengan semangat meningkatkan kompetensi TIK bagi pendidik sesuai dengan arah kebijakan perkembangan teknologi Kemendikbudristek, serta menyediakan wadah eksplorasi bagi siswa dalam mengembangkan proyek berbasis STEM sebagai wujud profil pelajar Pancasila, kami dari Balai Guru Penggerak Provinsi Lampung mendukung sepenuhnya pelaksanaan program Pembatik dan Ki Hajar STEM tahun 2024. Mari bergerak terus maju, wujudkan Merdeka Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam Pancasila. Tabe, saya Yudiawati Vidiana Windarusliana, SKM Unkes, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, mengajak kepada semua Bapak Ibu guru yang ada di Indonesia, terutama yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Mari berpartisipasi, mengikuti pembelajaran berbasis teknologi informasi komunikasi atau biasa disebut dengan Pembatik tahun 2024. Kembangkan potensi TIK Anda dengan mengikuti Pembatik tahun 2024. Dan jangan lupa untuk terus belajar, berbagi, praktek baik untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Firman Oktora, Kepala Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Om Swastiastu. Saya Lumade Sraningsih, Kepala Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan Provinsi Bali. Bapak, Ibu guru yang ada di seluruh Indonesia, mari berpartisipasi mengikuti Pembatik tahun 2024. Dengan mengikuti Pembatik tahun 2024, Bapak Ibu guru dapat terus belajar, mengembangkan keterampilan dan saling berbagi praktik baik untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Segera daftarkan diri Anda untuk Pembatik 2024 sekarang juga. Halo geng Ki Hajar, saya Ibu Ima Rumba, Kepala Balai Teknologi Informasi Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku. Halo geng Ki Hajar, saya Muhammad Awaludin, Kepala UPTD Tektok dan Infodik Provinsi Kalimantan Timur. Ayo segera daftarkan tim kalian di Ki Hajar STEM 2024. Karena adik-adik semua dapat berpikir kritis, meningkatkan kreativitas,
dapat berkomunikasi dengan baik, dan bisa berkolaboratif bersama dengan sesama peserta didik. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftarkan tim kalian dari sekarang. Ki Hajar, kita harus belajar. Hadirin sekalian, pembatik dan Ki Hajar STEM tahun 2024 telah resmi diluncurkan. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Dan Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan, serta peserta didik di Indonesia dan Sekolah Indonesia Luar Negeri, mari kita berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pembatik dan Ki Hajar STEM 2024. Daftarkan diri Anda dan jadilah bagian dalam terciptanya ekosistem digital. Ya, betul sekali Faisal dan juga Bapak dan juga Ibu, rekan-rekan semuanya. Bicara tentang ekosistem digital, tentu tidak akan terlaksana tanpa dukungan dan kontribusi para pemangku kebijakan di daerah. Peran kepala daerah menjadi bagian penting dalam penetapan kebijakan, penyediaan sarana, prasarana, hingga mendukung masyarakat agar lebih berkemajuan di bidang TIK dan pendidikan khususnya. Betul sekali Indah. Dan saat ini telah hadir bersama kita perwakilan dari Dinas Pendidikan dari 4 provinsi. Kita akan berbincang tentang bagaimana pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dan juga dukungan Pemda terhadap pendidik dan tenaga kependidikan serta peserta didik. Ya, langsung saja kalau gitu kita akan ngobrol langsung dengan keempat perwakilan. Kali ini sudah hadir. Dan kembali kalau tadi kita sudah sapa adik-adik dari Gen Ki Hajar, Bapak Ibu Guru, dan juga kali ini kita akan menyapa Bapak dan juga Ibu yang sudah bergabung terlebih dahulu, yaitu Kepala Seksi Pengembangan Teknologi dan Informasi dan Jaringan Pendidikan. Sudah hadir Bapak Mulyadi di sini dari Provinsi Kalimantan Selatan. Halo Bapak, selamat sore Pak. Selamat sore Pak Mulyadi Rahman. Bagaimana kabarnya Pak? Ya baik, mohon izin Bapak. Belum terdengar suaranya. Sudah hadir. Halo Bapak Mulyadi, apa kabar Bapak dari Provinsi Kalimantan Selatan? Selamat sore Pak, apa kabar Bapak? Kabar baik, Alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah terdengar suaranya. Terima kasih Bapak sudah hadir. Juga berikutnya Faisal, boleh ya kita sapa untuk rekan kami berikutnya. Kali ini beliau adalah Kepala UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dari Provinsi Jawa Barat. Sudah hadir Bapak Firman Oktora. Halo, selamat sore Pak Firman. Halo, selamat sore semuanya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sudah hadir. Berikutnya kali ini Faisal yang sapa. Ya, silakan. selanjutnya Kepala UPT Pusat Data dan Teknologi Informasi Pendidikan Provinsi DKI Jakarta yang kami hormati Bapak Ade Riswanto. Selamat sore Pak Ade. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk Bapak juga tentunya. Waduh, semangat sekali. Dan selanjutnya Kepala UPTD Balai Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan Provinsi Sumatera Barat yang kami hormati Ibu Nina Najemir. Assalamualaikum Ibu. Mbak kabarnya? Waalaikumsalam, kabar udah. Masya Allah. Lais ya. Ini satu-satunya wanita loh ini ya. Udah betul, ya. Betul sekali. Berikutnya sudah ada ketiga pria yang akan berbincang dengan kita, pastinya sudah hadir Bapak Mulyadi, Bapak Firman, Bapak dan juga Ibu Nina. Kali ini pertanyaannya sama, kita akan berikan untuk Bapak dan juga Ibu, tapi biar nggak tegang, kita santai sekali lagi boleh, dan kita berikan tepuk tangan untuk Bapak dan juga Ibu semuanya pada sore hari ini. Terima kasih banyak. Oke, kalau gitu Pak Isa, kita akan mulai untuk pertanyaan pertama ya. Iya, kita akan nanya untuk keempat Bapak Ibu yang telah hadir bersama kami di kesempatan yang begitu baik ini. Kita akan nanya perihal pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran para pendidik, kemudian tenaga pendidik, serta peserta didik di daerah Bapak Ibu tentunya. Boleh diceritakan kepada kita semua. Mungkin kita boleh mulai dengan yang paling cantik dulu, boleh deh, Ibu Nina. Silakan Bu Nina. Ya, mohon izin Ibu, apakah pertanyaannya sudah cukup jelas atau mungkin boleh kami ulang lagi, mohon izin? Mohon diulang lagi. Satu kali lagi. Boleh. Jadi kita ingin tahu mengenai bagaimana pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran pada pendidik, tenaga pendidik, serta peserta didik di daerah Bapak Ibu tentunya. Terima kasih Ibu Bapak semua, salam kenal dan salam persahabatan dari Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di Sumatera Barat sendiri sebenarnya secara keseluruhan PTK di Sumbar itu sudah terekspos oleh beberapa tools yang bisa meningkatkan kualitas pembelajaran di dalam kelas. Salah satunya adalah menggunakan akun belajar ID, kemudian
platform Canva dan Quizzes. Walaupun kita akui sebagai pemirsa tahapannya masih tahapan pengenalan dasar, tapi sudah sebagian besar juga itu mampu menghadirkan pengalaman belajar dengan mendekatkan siswa dengan teknologi seperti pembuatan poster digital, kolaborasi secara digital menggunakan Google Docs ketika membuat laporan. Jadi pada intinya kita sudah melakukan semua bentuk upaya supaya semuanya terekspos dengan platform digital yang sudah disediakan oleh Kemendikbud. Demikian udah. Makasih banyak Ibu Nina. Baik, untuk itu berikutnya boleh mungkin sedikit komentar dari Bapak Mulyadi terlebih dahulu. Silakan Bapak. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Izin saya Pak Mulyadi dari Kepala Seksi di BTKP Kalsel terkait dengan pemampatan teknologi untuk pendidikan di Provinsi Kalimantan Selatan. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan melalui Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan melatih guru-guru dengan kegiatan-kegiatan kami yang dilaksanakan di BTKP yang melibatkan narasumber-narasumber dari BLPT dan dari komunitas-komunitas yang terkait dengan teknologi pendidikan. Dan yang kedua untuk siswa atau peserta didik dari kami dari BTKP Kalsel itu sering melaksanakan lomba-lomba, Bapak Ibu. Pertama ya lomba kuis bergerak Kalsel gitu. Sementara itu sih yang sudah kami laksanakan terkait dengan memotivasi guru dan murid di Provinsi Kalimantan Selatan. Baik, terima kasih kepada Bapak Mulyadi. Selanjutnya kita ingin bertanya pula kepada Bapak Ade Riswanto. Silakan Pak Ade. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Untuk DKI Jakarta kami menyadari bahwa teknologi merupakan hal yang penting dalam menunjang ataupun dalam proses pembelajaran. Untuk itu Pemda DKI Jakarta khususnya Dinas Pendidikan memfasilitasi kegiatan-kegiatan berbasis teknologi dalam pembelajaran. Misalnya kalau di Jakarta itu kami punya yang namanya Pusat Pelatihan Guru P4 sendiri. Itu melatih bagaimana guru-guru itu bisa mengakses ataupun platform-platform teknologi pendidikan maupun platform yang sudah tersedia dari Kemendikbud. Itu tak kurang dari 5 wilayah, Jakarta terbagi 5 wilayah karena otonomi kami ada di tingkat provinsi. 5 wilayah di pusat pelatihan guru tersebut melakukan pelatihan-pelatihan terkait dengan pemanfaatan teknologi ini. Kemudian juga ada untuk yang level SMK, anak-anak murid SMK juga kami concern untuk melatih mereka sebagai persiapan dalam dunia kerja maupun ketika dia ingin melanjutkan atau berwirausaha pelatihan-pelatihan teknologi praktis. Di samping itu kami bekerja sama dengan Duta Teknologi nih. Duta Teknologi kita ajak untuk bagaimana bisa memanfaatkan ataupun mensosialisasikan pemanfaatan teknologi yang dapat mendukung pembelajaran dan juga pada anak-anak juga kita challenge untuk membuat ataupun melakukan sesuatu terkait dengan aplikasi ataupun bentuk-bentuk sederhana dari pemanfaatan teknologi untuk kepentingan belajar mereka. Jadi itu di samping juga secara regulatif kami mengeluarkan bahwa ada edaran bahwa untuk Jakarta sendiri ya sebuah keniscayaan untuk menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran. Jadi semua harus memahami dan harus bisa untuk melakukan pembelajaran dengan teknologi di hal-hal tertentu. Mungkin itu sementara, Pak. Baik, terima kasih Pak Ade Riswanto yang telah menjelaskan pemanfaatan teknologi dari Provinsi DKI Jakarta dan bagaimana dengan Provinsi Jawa Barat. Silakan Pak Firman Oktora. Baik, terima kasih. Jadi kalau di Jawa Barat memang kita apalagi per 2024 kemarin, awal 2024 kemarin kita lakukan transformasi pendidikan. Salah satunya adalah dengan kolaborasi. Jadi kita berbagai platform-platform pembelajaran kita open gitu ya, kita terbuka dengan berbagai platform pembelajaran dan kita kolaborasi dengan BPGP Provinsi Jawa Barat, BBPMP, kemudian dengan BPSDM Provinsi Jawa Barat untuk terus melatih baik guru-guru
kemudian tenaga kependidikan juga terhadap siswa-siswa juga kita lakukan berkaitan dengan platform-platform atau teknologi informasi komunikasi atau aplikasi-aplikasi pembelajaran yang memang mendukung untuk pembelajaran. Seperti itu. Oh, baik, terima kasih Pak Firman Oktora untuk penjelasan yang disampaikan tadi. Dan kita akan bertanya kali ini untuk wilayah DKI Jakarta dan juga Sumatera Barat. Sekaligus ya, kita akan bertanya langsung. Ini pertanyaan sama untuk Bapak Adi dan juga Ibu Nina dari DKI dan juga Sumatera Barat. Bapak dan juga Ibu, mungkin kalau kita bicara terkait dengan pelaksanaan pembatik dan juga Ki Hajar, kira-kira apa saja nih Bapak dan juga Ibu upayanya yang telah dilakukan untuk oleh pemerintah daerah, mohon maaf, Bapak dan juga Ibu untuk mendorong pelaksanaan pembatik dan juga Ki Hajar STEM di provinsi Bapak dan juga Ibu. Silakan. Mungkin kita bisa mulai dari Bapak Ade dulu ya. Silakan Pak. Terima kasih. Nah ini pertanyaan bagus sekali. Yang pertama tadi seperti kami katakan, kami jelaskan bahwa kita concern untuk mendorong penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran. Makanya terkait dengan proses pembatik dan Ki Hajar STEM, kita sudah menyiapkan setiap tahun kita mengeluarkan surat edaran untuk bagaimana partisipasi dari seluruh stakeholder sekolah untuk bisa terlibat involve dalam kegiatan ini. Bukan cuma terlibat juga, tapi bisa menginfluence atau mempengaruhi komunitas-komunitas pendidikan ini. Yang kedua, tentu saja kita kembali melibatkan duta teknologi untuk melakukan coaching klinik ataupun sosialisasi. Kemudian juga kami bekerja sama juga dengan teman-teman dari BPMP DKI Jakarta yang selalu membersamai kami, termasuk juga dari BBGP Jogja. Kalau DKI dapatnya BBGP Jogja, untuk bagaimana bisa semua terlibat dalam pelaksanaan pembatik dan Ki Hajar STEM. Mulai dari coaching kliniknya, sosialisasinya, kemudian juga untuk sosialisasi sendiri, di samping secara langsung juga kami ada platform ataupun ada media. Kami punya YouTube, channel YouTube Jekdik TV yang salah satunya memiliki acara rutin yaitu Teacher Talks. Di Teacher Talk itulah kembali juga kita melakukan sosialisasi kepada teman-teman dan juga untuk bagaimana bisa mempromosikan Ki Hajar STEM agar semua bisa ikut dan semua bisa terlibat di dalam itu sehingga hasilnya nanti bisa mempengaruhi. Dan yang gak kalah pentingnya, kalau Ki Hajar STEM itu, anak-anak itu dapat sertifikat pemenangnya akan dihargai dalam proses PPDB jalur prestasi. Mungkin itu dari DKI. Oh baik, terima kasih banyak Bapak Adi, tadi penjelasannya luar biasa sekali ya terkait dari mana tentang pelaksanaan pembatik dan juga Ki Hajar di provinsi Bapak Adi, lebih tepatnya ada di daerah DKI Jakarta. Kali ini mungkin boleh statement ataupun pendapat dari Ibu Nina, silakan dengan pertanyaan sama Ibu. Oke. Terima kasih sama Mas Pak Sudah Faisal. Sebenarnya yang dilakukan rata-rata hampir mirip ya apa yang dilakukan oleh DKI, artinya kita kolaborasi dari berbagai lini, terutama terkait dengan sosialisasi dan pelibatan aktif dari para duta teknologi dalam rangka sharing informasi program pembatik dan Ki Hajar STEM ini. Salah satunya duta teknologi ini juga kita maksimalkan peran sertanya melalui beberapa kanal seperti mereka punya YouTube channel Duta Teknologi Sumbar, kemudian aktif melakukan webinar untuk seri sahabat teknologi yang gunanya itu mengajak supaya komunitas mereka itu bisa secara aktif ikut serta dalam pembatik dan Ki Hajar STEM ini. Kemudian kita juga melibatkan seperti yang dilakukan teman-teman provinsi lain, sinergi dengan kabupaten kota melalui surat edaran dari kepala daerah, pelibatan ikut serta BGP dan BBPMP, dan melibatkan seluruh bidang di Dinas Pendidikan, seperti bidang GTK, bidang PSMA, SLB, dan PSMK, sehingga semua pihak, semua unsur di Dinas Pendidikan itu terlibat secara aktif supaya angka partisipasi Ki Hajar dan pembatik ini bisa lebih baik dari yang sebelumnya secara angka dulu. Kemudian secara kualitas kita juga melakukan pendampingan nanti di setiap tahapan supaya para peserta bisa maksimal nanti mempresentasikan kemampuan yang mereka miliki. Mungkin itu dari kita Sumatera Barat, Bu. Udah Faisal. Ya, terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak. Selanjutnya Faisal, kita juga udah Faisal deh panggilnya. Kita akan ngobrol sama Bapak Firman Oktora nih dari Provinsi Jawa Barat. Masih terkait dengan pembatik dan juga Ki Hajar STEM 2024. Kira-kira dari daerah Bapak sendiri,
promosi atau publikasi apa yang telah dilakukan untuk berupaya mengajak para guru dan juga peserta didik di daerahnya untuk berpartisipasi di Ki Hajar STEM 2024 dan juga pembatik tahun ini? Baik, sebelum saya jawab, saya mau pantun dulu. Waduh. Ada tetangga Boleh. nyanyi merdu. Cakep. Belum. Oh belum. Pikirnya Ulang. udah. Oh, belum. Ada tetangga nyanyinya merdu. Cakep. Nyanyi lagu lantang dan jelas. Cakep. Pembatik semangat menebar ilmu. Cakep. Ki Hajar mendampingi generasi emas. Waduh, luar biasa. Ini di sini tepuk tangannya kenceng loh, Pak. Baik, saya jawab. Jadi bagaimana kita melakukan promosi bahwa dalam menyebarkan informasi tentang pembatik dan Ki Hajar ini kan kita mengapresiasi salah satu momen atau kegiatan yang penting pembelajaran berbasis TIK ini terutama untuk guru dan Ki Hajar untuk siswa-siswa. Kita sampaikan informasi ini melalui berbagai kanal yang kita miliki. Kalau kita punya kanal integrasi kanal komunikasi pendidikan di Jawa Barat menggunakan Sapadisdik. Kita pun lakukan broadcasting melalui media sosial. Kemudian secara resmi juga kita menyebarkan informasi pembatik dan Ki Hajar ini ke Satuan Pendidik melalui kita ada 13 cabang dinas. Kita buat dalam bentuk nota dinas agar diinformasikan ke sekolah-sekolah. Kemudian yang ketiga kita juga lakukan roadshow ke beberapa sekolah melalui 13 cabang dinas tadi. Jadi beberapa langkah-langkah tadi di tahun kemarin juga alhamdulillah kita sudah sampai 8.000-an ya, 8.666 peserta, dan mudah-mudahan di tahun ini juga kita punya target melebihi dari yang tahun kemarin. Begitu. Waduh, terima kasih untuk penjelasan begitu luar biasa Pak Firman Oktora. Tadi pantun. Iya, kenapa mau dibalas lagi sama Ode Enggak Faisal? sanggup saya, nggak sanggup. Udah bingung ya balasnya mau pakai Nggak apa? sanggup nih. Pantunnya luar biasa disiapkan dengan begitu matang. Dan kita beralih ke, ini kita akan tanya untuk yang Satu dari lagi pertanyaan kali ini untuk Bapak Kalimantan Mulyadi Selatan. dari Kalimantan Selatan. Pak, kalau kita bicara soal kolaborasi nih Pak ya, kira-kira kolaborasi apa nih Pak yang sudah dilakukan khususnya untuk Provinsi Kalimantan Selatan untuk mendapatkan hasil yang maksimal Pak? Seperti apa? Silakan. Terima kasih Bu, Bapak Ibu. Untuk Provinsi Kalimantan Selatan sementara ini untuk mendorong dari pemerintah daerah, kita bekerja sama atau berkolaborasi dengan tim pengembang TIK di 13 kabupaten kota. Kebetulan di TIKP Provinsi Kalimantan Selatan cuma ada satu di provinsi Bapak Ibu. Dan untuk perpanjangan tangan kita di daerah atau di kabupaten kota itu kita membentuk satu tim pengembang TIK yang terdiri dari guru-guru dan kepala sekolah yang sebagai perpanjangan tangan dari kita. Yang kedua kita akan berkolaborasi dengan sahabat-sahabat kita duta belajar untuk mempersiapkanlah apa yang untuk pengembangan terkait dengan teknologi pendidikan di kabupaten kotanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dulu sementara. Terima kasih Bapak Ibu. Iya, terima kasih banyak Bapak Mulyadi. Sekali lagi terima kasih banyak kami ucapkan Bapak dan juga Ibu, yaitu perwakilan dari Kalimantan Selatan, Bapak Mulyadi, lalu Provinsi Jawa Barat, Bapak Firman, dan berikutnya Provinsi DKI dan juga Sumatera Barat, ada Bapak Ade dan juga Ibu Nina. Terima kasih banyak pastinya telah bersedia ya Faisal memberikan pengalaman dan juga ceritanya sekaligus tadi pantunnya juga terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan kembali. Waduh. Luar biasa, semoga ini bisa memberikan inspirasi ya Faisal, khususnya bagi seluruh pemerintah daerah untuk terus bersinergi dan juga berkolaborasi mewujudkan merdeka belajar. Terima kasih banyak Bapak dan juga Ibu. Iya, terima kasih Bapak dan Ibu kami ucapkan, dan para pendidik dan juga peserta didik pasti penasaran nih, gimana sih cara daftar pembatik dan juga Ki Hajar? Yuk kita lihat bagaimana cara daftar untuk jadi Gen Ki Hajar untuk adik-adik peserta didik, sekaligus cara mendaftar pembatik untuk para Bapak Ibu guru. Hadirin berbahagia, selamat menyaksikan. Terima kasih. Ayo kita teruskan semangat kecurihan nyanyi. Ayo bersama Ki Hajar, kita harus belajar.
Halo Gen Ki Hajar STEM kembali lagi. Berikut ini tata cara pendaftaran Ki Hajar STEM 2024. Peserta adalah tim yang terdiri dari 3 peserta didik dari Satuan Pendidikan tahun ajaran 2024 sampai 2025 dari Satuan Pendidikan. Jenjang SD atau kelas 4, 5, dan 6. Jenjang SMP atau kelas 7, 8, dan 9. Jenjang SMA dan SMK atau kelas 10, 11, dan 12. Yang berada di 38 provinsi di Indonesia dan sekolah Indonesia luar negeri. Sekolah dapat mengirimkan lebih dari 1 tim. Setiap tim didampingi oleh 1 guru pendamping. 1 guru pendamping bisa mendampingi lebih dari 1 tim. Perubahan anggota tim dapat dilakukan selama masa pendaftaran. Jika ada anggota tim yang mundur, setelah masa pendaftaran ditutup, maka tim akan melanjutkan dengan anggota tim yang tersisa. Untuk melakukan pendaftaran, tim dapat mengakses laman kihajar.kemdikbud.go.id atau melalui mobile apps Ki Hajar STEM yang dapat diunduh melalui Play Store. Klik menu pendaftaran. Isikan data sekolah berupa NPSN sekolah, lalu klik cari. Isikan alamat sekolah secara manual. Isi identitas guru pendamping secara manual berupa NIK, nama, email, akun belajar.id, dan juga nomor handphone. Pada data peserta, tim memasukkan NISN anggota tim, lalu klik cari. Data peserta berupa nama dan tingkat akan otomatis terisi oleh sistem. Lalu, isi alamat dan nomor handphone secara manual. Ulangi langkah tersebut untuk 2 anggota tim lainnya. Isikan email akun belajar.id ketua tim, nomor handphone aktif salah satu anggota tim, dan kata sandi sejumlah 8 karakter sebagai akses ke akun peserta Ki Hajar STEM 2024. Klik setuju, kemudian klik daftar. Nah, tim kamu sudah berhasil melakukan pendaftaran. Selanjutnya, cek email ketua tim yang didaftarkan, lalu klik tombol konfirmasi melalui email konfirmasi yang dikirimkan panitia Ki Hajar STEM ke email ketua tim. Tim sudah bisa login dengan email tim yang telah didaftarkan, akan muncul notifikasi di mana peserta yang telah mendaftar Ki Hajar STEM 2024 wajib bergabung ke Telegram jenjang masing-masing untuk mendapatkan informasi terkini terkait penyelenggaraan Ki Hajar STEM. Tim yang telah mendaftar dapat mengerjakan latihan soal pada menu. Ayo berlatih di laman kihajar.kemdikbud.go.id atau melalui mobile apps Ki Hajar STEM. Tim juga dapat melaporkan kesalahan data tim melalui pusat bantuan di laman kihajar.kemdikbud.go.id. Jika Gen Ki Hajar belum memiliki akun belajar.id, silahkan ajukan melalui operator sekolah. Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Indonesia. Sudah siap untuk pembatik berikutnya? Yuk, persiapkan diri Anda untuk pembatik 2024. Pembatik 2024 terbuka untuk guru ASN, guru tetap yayasan, guru honorer, dan tenaga kependidikan. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 13 Juni sampai dengan 26 Juli 2024. Anda hanya perlu mengakses laman pembatik.kemdikbud.go.id. Klik tombol daftar yang ada pada laman Pembatik. Kalau Anda sudah memiliki akun Belajar ID, silahkan lanjutkan pengisian pendaftaran menggunakan akun Belajar ID Anda. Jika belum memiliki akun Belajar ID, silahkan aktifasi akun Belajar ID Anda terlebih dahulu ya. Jika Anda sudah selesai mengisi formulir pendaftaran,
cek kotak masuk email akun Belajar ID Anda. Di sana terdapat informasi pelaksanaan pembatik level 1 untuk Anda yang sudah berhasil mendaftar. Ada berita baik nih. Untuk peserta pembatik 2023 yang sudah lulus level 1 dan ingin mendaftar kembali di tahun ini, lakukan langkah pendaftaran yang sama dengan peserta baru. Akan ada verifikasi khusus untuk Anda, peserta pembatik 2023 yang sudah lulus level 1. Cek kotak masuk email akun Belajar ID Anda dan Anda akan mendapat free pass. Silahkan baca ketentuan aktivitas level 1 bagi Anda yang mendapatkan free pass. Bagi Anda yang sudah lulus level 1 pembatik tahun 2023 namun tidak mendapatkan free pass, Anda bisa klik klaim tiket seperti ini. Syarat dan ketentuan bisa Anda simak pada pedoman penyelenggaraan pembatik 2024 yang ada pada laman pembatik. Mari terus lakukan inovasi pembelajaran digital sebagai wujud implementasi kurikulum merdeka melalui pembatik 2024. Bergerak bersama, lanjutkan Merdeka Belajar. Ya, baiklah Bapak dan juga Ibu, rekan-rekan semuanya, itulah tadi tayangan bagaimana cara mendaftar pembatik dan juga Gen Ki Hajar. Jangan lupa pastinya kita mengingatkan kembali ya, Faisal, untuk pendaftaran Ki Hajar STEM pada periode 13 Juni sampai dengan 9 Agustus 2024 dan juga pendaftaran pembatik pada periode 13 Juni sampai dengan 26 Juli 2024. Baiklah hadirin yang berbahagia, dan rupanya Faisal kita sudah sampai di penghujung acara, rangkaian acara pada sore hari ini, yaitu peluncuran pembatik dan Ki Hajar STEM 2024 dengan tema inovasi pembelajaran digital sebagai wujud implementasi kurikulum merdeka. Ya, tak lupa kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dan dukungan dari pemerintah daerah, para pendidik dan peserta didik, serta seluruh insan pendidikan yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Semoga penyelenggaraan pembatik dan Ki Hajar STEM dapat memotivasi kita semua untuk terus berinovasi dalam pembelajaran digital dan menerapkan kurikulum merdeka. Ya, pastikan Anda menjadi salah satu penggerak dalam kemajuan teknologi dan pendidikan Indonesia. Betul sekali, tapi biar lebih seru nih ya Bapak dan juga Ibu seluruh hadirin, kalau kita menutup rangkaian acara kali ini dengan pantun. Kalau tadi kan Faisal udah bingung nih pantunnya apa, tapi kali ini kita udah punya contekan. Oh, oke, kita boleh contekan ya. dong. Baik. Pagi cerah pergi ke pasar. Cakep. Pergi ke pasar diantar si Fajar. Cakep. Ayo daftar pembatik dan juga Ki Hajar. Cakep. Serentak bergerak lanjutkan Merdeka Belajar. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak dan juga Ibu, rekan-rekan semuanya sudah turut hadir dan juga menyaksikan rangkaian acara kami dari siang hingga hari ini. Akhir kata, saya Faizal Apriyadi dan rekan saya Nona Vita, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, salam sehat selalu, terima kasih. Kami mengabdi bagimu negeri, jiwa raga tanah airku Indonesia.
aku makmur, pulau kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Di pantai berbisik-bisik ajak panah, hujan pulang dan indah bermain tanah airku Indonesia. Yoprak konco dolanan ning jopo, padang bulan padange koyo rino, rembulane sing awe-awe ngelingake ojo padha turu sore. Yoprak konco dolanan jopo, padang bulan padange koyo rino, rembulane sing awe-awe ngelingake ojo padha turu sore. Hey, rampe angko harunawa kombe. Hey, rampe angko harunawa kombe. Temi no kibe komano kombe ko yumano bungo awe ade. Temi no kibe komano kombe ko yumano bungo awe ade. Honke 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 jombe jombe honke 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 jombe jombe honke 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 jombe jombe honke 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 jombe jombe Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai.
Baik teman-teman, di Dek. Oke, baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah berjalan lancar. The recording has stopped.